Nama saya Suwen. Hari ini aku datang ke istana atas perintah kaisar. Mengapa seorang cendekiawan ikut serta sayembara bela diri untuk mencari suami? Yang baik mulia putri telah tiba. Dia benar-benar secantik Dewi Putri sudah datang. Dia sangat cantik seperti bidadari. Sinyal mereka semua berasal dari berbagai provinsi para jawara bela diri terbaik. Para jawara bela diri terbaik. Oh, jika bukan karena Pangeran Beirong memimpin 100.000 kavaleri ke selatan, memaksamu melakukan aliansi pernikahan, putri aku tidak perlu menempuh. Aku tidak perlu langkah nekat seperti ini. Perdana Menteri, jangan salahkan dirimu sendiri. Sejak ayah terbaring sakit, Anda selalu memperlakukanku seperti putrimu sendiri, para pendekar bela diri yang hadir. Siapapun yang bisa mengambil lonceng di pinggangku, Akan menjadi menantu kerajaan Great Chen. Kalian dengar itu, kalian harus memperebutkannya apa yang terjadi. Aku bahkan rela mempertaruhkan nyawaku. Ini tidak benar. Perdana Menteri Pangeran Beirong itu adalah pendekar tingkat 8. Jika mereka bahkan tidak bisa menghadapiku di masa depan, bagaimana mereka akan melawan Beirong? Kalian semua majulah. Jangan dorong aku duluan. Di sana. Ambil cepat. Aku di sini untuk mulai bekerja, bukan untuk memperebutkan tangan putri. Jangan pukul aku menyerah. Tak kusangka para pejuang terkuat Great Chen hanya berkemampuan sejauh ini, tidak ada satupun yang bisa diandalkan. Ada yang melakukan serangan mendadak. Yang menggunakan trik kotor seperti itu. Gelar jawaramu dicabut. Aku salah, putri loncengnya. Siapa namamu, apa tingkat bela dirimu? Menjawab putri, aku tidak pernah berlatih bela diri. Aku Suwen, cendekiawan sastra terbaik. Mengapa seorang cendekiawan sastra ikut campur? Segera serahkan lonceng itu. Lupakan saja. Karena tidak ada dari mereka yang bisa diandalkan untuk menghadapi Pangeran Beirong. Tidak masalah siapapun yang kupilih. Xinyao. Perdana Menteri. Janji adalah janji, karena dia mengambil loncengnya. Dia sekarang adalah menantu kerajaan Great Chen. Putri aku seharusnya pergi ke perpustakaan untuk menjabat sebagai pustakawan. Bagaimana bisa menjadi menantu kerajaan? Tidak lebih baik daripada menjadi pustakawan. Bawa dia ke istana pernikahan akan dilangsungkan malam ini. Tunggu, putri. Astaga. Tunggu, aku. Perdana Menteri. Bunuh cendekiawan ini. Tapi putri baru saja mengangkat dia sebagai menantu kerajaan. Menantu kerajaan haruslah orangku. Baik. Ibu putrimu akan menikah. Jiwamu di surga bisa beristirahat dengan tenang. Jenderal Kiao, aku pasti akan membantu Xinyao menemukan Dewa Pedang untuk melawan Beirong. Oh, putri. Putri, gawat. Sekelompok pembunuh tiba-tiba muncul di istana. Mereka menuju ke kamarmu. Menantu kerajaan. Aku sangat lelah, ayo istirahat sebentar, petugas. Kalian para cendekiawan benar-benar lemah. Kakak kalian jangan mendekat. Cendekiawan ini pasti ketakutan setengah mati. Apa yang dia lakukan dengan kuas tulis? Apa dia pikir sebuah kuas bisa membunuh? Siapa bilang kuas? Tidak bisa membunuh siapapun. Apa yang baru saja terjadi? dasar sarjana, serahkan nyawamu. Ilmu bela dirinya setidaknya tingkat 9. Kita bukan tandingannya, ayo mundur. Apa aku bilang kalian boleh pergi? Teknik bayangan mungkinkah kau?
Penolongku, jika kau tidak menyelamatkan nyawaku saat itu Dewa Pedang, aku pasti sudah lama lenyap dari dunia ini. Hari ini aku masuk ke istana untuk membalaskan dendammu. Penolongku menjaga perbatasan untuk Cian Agung selama 14 tahun, menahan kavaleri Beirong di luar gerbang kita. Tapi akhirnya, dia dikhianati oleh pejabat korup. Oleh pasukan iblis hitam Beirong, dikepung dan dibunuh. Perpustakaan ini akan direnovasi dan dibangun kembali dalam 3 hari. Selama waktu ini, aku harus menemukan pelaku yang mengkhianati penolongku. Siapa sebenarnya orang itu? Suen. Kau tidak apa-apa. Kau membuatku takut setengah mati. Kalau tidak terluka, kenapa kau gemetar? Mulai sekarang jangan berkeliaran di istana, mengerti? Ikuti aku. Menggorok leher tanpa bekas, ini tingkat di atas peringkat 9 yang hanya bisa dicapai. Sepertinya Suen ini tidak sesederhana kelihatannya. Aku harus mencari kesempatan untuk mengujinya. Kalian semua boleh pergi. Baik. Tuan putri kau, apa yang ingin kau lakukan? Tuan putri, jika kau menginginkannya. Aku tidak punya pilihan selain menurut. Hanya saja, bisakah kita tidak menggunakan alat peraga? Aku takut sakit. Jangan banyak bicara dan lepaskan pakaianmu. Membalas budi penyelamatku adalah prioritasku. Aku tidak punya pilihan selain memenuhi permintaan sang putri. Apa yang kamu tandukan? Bukankah kita harus melepas pakaian dulu untuk malam pertama? Sarjana lemah sepertimu tidak pantas mendapatkan malam pertama denganku. Meski aku belum pernah ke rumah bordil, aku tahu barang-barang di atas meja itu dimaksudkan untuk malam pertama. Ini untuk memaksamu berlatih bela diri, bukan untuk malam pertama. Kenapa kalian semua laki-laki begitu tidak berguna? Mungkinkah bahwa hanya pahlawan seperti Dewa Pedang yang bisa disebut lelaki sejati? Dewa Pedang bukan hanya melampaui peringkat ke-9, tapi juga punya perawakan yang gagah dan berani. Terutama, jurusnya satu pedang menggetarkan 14 provinsi. Dia benar-benar tak tertandingi di bawah langit. Tuan putri Anda begitu mengagumi Dewa Pedang itu. Tapi Dewa Pedang ini tidak seperti yang Anda bayangkan. Dia tidak seberotot itu. Beraninya kamu memfitnah Dewa Pedang. Dewa Pedang adalah pria yang bisa menahan 100.000 kavaleri Beirong dengan satu serangan sarjana lemah sepertimu. Sama sekali tidak punya hak untuk menilainya. Tuan putri begitu menjunjung tinggi Dewa Pedang. Aku pasti akan bekerja keras. Jika kamu ingin malam pertama denganku, itu bukan hal yang mustahil selama kamu bisa mengalahkan Pangeran Beirong, Kyutu. Aku akan memberimu satu malam pertama. Tuan putri, malam pertama ini bukanlah bahan bercandaan. Aku tidak sedang bercanda. Serigala-serigala Beirong itu semakin hari semakin sombong. Mereka tidak lagi puas hanya dengan melawan tentara kita di perbatasan. Mereka bahkan mengarahkan pedang mereka ke warga sipil yang tidak bersenjata. Menjarah, membakar, dan membunuh. Mereka melakukan setiap kekejaman yang bisa dibayangkan. Jika kamu tidak berlatih bela diri, saat kamu menghadapi orang-orang barbar Beirong itu, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Berlatih bela diri. Putri, aku tidak punya bakat bela diri. Sejak kecil, aku tidak bisa melakukannya. Seorang pria tidak boleh bilang tidak bisa. Ayo kita mulai. Ya ampun, malam pertamanya intens sekali. Menjadi menantu kekaisaran bukanlah tugas yang mudah. Putri, aku benar-benar tidak punya bakat. Aku tidak bisa belajar bela diri.
Semua orang di Cian Agung kami berlatih bela diri. Sekarang, setelah kamu menjadi menantu kekaisaran, bagaimana mungkin kamu tidak tahu cara bertarung? Ikut aku. Salam Tuan Putri. Salam Tuan Putri. Berdirilah. Ini Komandan Zhang Kai dari pengawal kekaisaran. He will be the one teaching you from now on. Sialan, kami para jenderal berperang di medan tempur, sementara kalian para sarjana menikmati kemewahan. Dia belum pernah berlatih bela diri, jadi bersikaplah lembut padanya. Jangan khawatir Tuan Putri. Saya ini akan menjaganya dengan baik. Kami perlu menguji dasar-dasarmu. Berikan pukulan terbaikmu, biar kulihat seberapa besar kekuatanmu. Berlatih akan kubuat tubuhmu cacat nanti agar kamu tidak akan pernah bisa berlatih bela diri lagi. Jadi ini energi Tiangang selama kekuatanmu melebihi lawan, itu akan memantulkan 10 kali lipat kerusakan. Kamu harus menggunakan seluruh kekuatanmu untuk pukulan ini. Jika tidak, aku tidak akan bisa menguji dasar-dasarmu. Baiklah, aku akan mengerahkan segalanya. Kau benar-benar tidak pernah belajar bela diri. Aku sungguh tidak pernah belajar bela diri tenaga untuk mengikat ayam pun aku tak punya. Komandan Zhang aku menyuruhmu untuk mengalah sedikit, bukan menyuruhmu sengaja kalah. Apa-apa sekarang kau mulai belajar cara birokrasi di istana dan mencari cara untuk menjilat menantu raja. Putri, izinkan hamba menjelaskan luka lama hamba baru saja kambuh. Itu sebabnya hamba melakukan kesalahan. Sekarang, mari kita uji bakat bela dirimu. Hawa pedang adalah satu-satunya standar. Untuk mengukur bakat bela diri, semakin tinggi tingkat bela dirinya, semakin banyak lilin yang bisa dipadamkan. Dia benar-benar memadamkan lilin dari jarak 10 langkah kultivasi bela diri. Komandan Zhang sudah hampir mencapai tingkat ke-7. Dengan Komandan Zhang yang menjaga istana, tidak ada yang berani menyusup. Benar sekali. Suara seruling bambu petir bisa membangkitkan tenaga dalam. Semakin tinggi tingkat bela dirinya, semakin kuat reaksinya. Jika kau benar-benar punya ilmu bela diri, tingkat 9 tubuhmu akan bereaksi seperti tersambar petir. Aku sudah memilihkan pedang teringan untukmu. Dan kau bilang istana dijaga ketat, ada orang menyusup tapi kau bahkan tidak sadar. Jangan mengulur waktu. Ayunkan saja pedangnya. Dia bahkan tidak bisa memadamkan satu lilin pun. Sarjana ini benar-benar tidak punya bakat sama sekali. Hawa pedang. Menggunakan energi pedang dari jarak 100 langkah dia berhasil melukaiku. Ilmu bela diri Suen setidaknya berada di atas tingkat 9. Sepertinya di seluruh dakian hanya aku yang bisa menandingi Beirong. Kelak, saat Pangeran Beirong itu benar-benar berani menampakkan diri di hadapan kita, kamu akan berlutut memohon padaku untuk menyelamatkan nyawamu. Baiklah, pergilah berlatih bela diri. Sudahlah, memaksamu berlatih hanya akan menyusahkanmu saja. Kembali dan beristirahatlah. Akhirnya aku bisa menyelinap pergi ke perpustakaan untuk mencari petunjuk tentang penolongku. Kalau begitu, saya mohon pamit. Liontin Giok ini, kenapa sangat mirip dengan setengah bagian milik penolongku? Tuan Putri gawat. Kenapa panik begitu? Pangeran Beirong telah memasuki istana bersama pasukan. Dia datang untuk membawamu paksa sebagai pengantinnya.
Qiutu masuk ke istana Dakian tanpa pemberitahuan kalian orang Beirong benar-benar berani. Hari ini, jika aku tidak melihat pengumuman kekaisaran ini, calon pengantinku pasti sudah dicuri tanpa sepengetahuanku. Ciba yang memasang pengumuman ini. Karena Tuan Putri sudah memilih suami, seharusnya ini diumumkan kepada dunia. Tapi, Aku ingin lihat si bodoh mana yang berani mencuri wanitaku. Dialah sang peraih gelar sarjana terbaik Suen. Apa aku tidak salah lihat seseorang yang lemah dan rapuh sarjana layak menjadi menantu Kaisar Dakian? Sarjana tampan sepertimu, berani-beraninya, tersenyum martabat Dakian telah hilang sepenuhnya karenamu. Tuan Putri, Anda lebih tahu dari siapapun, saat Kaisar tua Anda wafat nanti, menantu Kaisar yang akan mengambil alih kerajaan Dakian. Apa bocah tampan ini bisa melindungimu dan mempertahankan kerajaan? Karena Pangeran Qiutu merasa tidak puas, mengapa kalian berdua tidak menyelesaikannya dengan duel? Itu akan adil dan tidak akan merusak hubungan antar negara kita. Baiklah, mari kita duel. Siapapun yang menang hari ini akan mendapatkan Tuan Putri. Perdana Menteri, kenapa Anda membiarkan Suen berduel dengannya? Bagaimana mungkin Suen bisa mengalahkannya? Jangan khawatir, aku hanya membantumu mencari alasan untuk mengerahkan pasukan. Selama Qiutu berani melukai menantu Kaisar Dakian kita, maka 3.000 pengawal istana akan punya alasan untuk menyerang. Dasar sarjana. Kau pikir bisa menandingi kecerdikanku? Aku akan menggunakan tangan Qiutu untuk menyingkirkanmu hari ini, lalu mengambil kesempatan untuk memulai perang. Jangan Suen bisa mati, kita tidak boleh membiarkannya. Kenapa tidak ada yang maju? Sepertinya pria dari Kian Agung benar-benar lemah dan tidak kompeten. Sepertinya satu-satunya yang layak bagi Tuan Putri adalah pria dari Beirong kami. Qiutu ini ternyata sudah mencapai tingkat 9 dalam ilmu bela diri. Sepertinya akulah yang harus melindungi Kian Agung. Kau orang biadab, beraninya kau bermimpi menjadi menantu kerajaan. Aku akan mewakili Kian Agung dan memberimu pelajaran si sombong ini orang biadab. Kau bukan tandingannya, jangan naik ke sana dan membuang nyawamu. Berhenti menjatuhkan semangat kalian para cendekiawan, tidak berguna di saat-saat penting. Selagi tidak ada yang melihat. Ini kesempatan tepat untuk pergi ke perpustakaan untuk mencari petunjuk tentang penolongku. Tuan Putri. Bibi Mei, kenapa Anda terluka? Tuan Putri, ada berita mendesak yang harus kulaporkan. Suen itu adalah orang yang bisa menghadapi Beirong. Dia adalah ahli bela diri. Bibi Mei, maksudmu dia adalah seorang ahli bela diri, benar? Aku tidak pernah berlatih bela diri. Bagaimana mungkin aku seorang ahli bela diri? Dia menang. Tidak, tunggu, Jangkai kalah. Apa? Menghancurkan besi dengan ki. Ilmu bela diri Qiutu ini sudah mencapai tingkat 9. Aku bertekad untuk menikahi Tuan Putri. Apa ada lagi yang berani menantangku? Sepertinya tidak ada yang berani maju. Apa tidak ada laki-laki sejati lagi di Dakian? Aku tidak mau percaya bahwa aku tidak bisa mengalahkan orang barbar ini demi kehormatan Dakian. Aku akan kerahkan segalanya melawan orang barbar ini. Kalian para pria Dakian hanyalah sekumpulan pecundang lemah. Oh, tunggu anak-anak manis. Jika identitasku terbongkar sebelum menangkap mata-mata yang membunuh penolongku.
itu bisa membuat musuh waspada. Sinyal, andai saja dulu kamu mendengarkanku dan tidak menikah dengan sarjana ini, kamu tidak akan berakhir dipermalukan di depan umum oleh orang barbar. Aku. Mungkinkah di seluruh Dakian? Hanya Dewa Pedang yang bisa menghadapi Q2. Tuan Putri tolong percayalah padaku Suen ini bisa mengalahkan Pangeran Beirong ini. Jika tidak ada lagi yang maju, maka Tuan Putri akan menjadi milikku. Pangeran menantu Dakian tidak punya jenderal lagi untuk melindungi Tuan Putri. Apa kamu masih belum mau turun tangan? Menantu kerajaan. Apa kau benar-benar tidak akan maju? Aku akan pergi. Jangan bahkan Tuan Putri pun hanya akan mengantar nyawa. Sinyal dulu aku gagal melindungi ibumu Jenderal Kiao. Jenderal Kiao. Dan membiarkannya dicelakai oleh pejabat pengkhianat hari ini, meski harus mempertaruhkan nyawaku. Aku akan menjagamu tetap aman. Bibi Mei. Kalian orang-orang Dakian, apa benar-benar tidak ada laki-laki lagi, sampai harus mengirim seorang wanita untuk melawanku? Aku adalah letnan di bawah Jenderal Kiao Mei Lin Fong. Hari ini aku di sini untuk membalaskan dendam Jenderal Kiao. Bibi Mei. Bibi Mei. Sinyal, maafkan aku. Bibi Mei. Aku tidak bisa lagi melindungimu. Bibi Mei. Aku akan bertarung mati-matian denganmu. Nona, jika kau tidak menyerah, aku terpaksa harus membalas. Rakyat Dakian lebih baik mati dalam pertempuran daripada menyerah. Baiklah, kalau begitu jangan salahkan suamimu ini jika tidak berperasaan. Sinyal. Ini adalah Leontin Giok penyelamatku. Jadi Tuan Putri adalah putri dari penyelamatku. Karena tidak ada orang lain yang maju, maka aku akan menjadikan Tuan Putri sebagai pengantinku, pengawal bawa masuk hadiah pertunangannya. Ini adalah telinga. Benar sekali, saat pembantaian di kota tadi, kami memotong ini dari 3.000 rumah tangga warga sipil. Mereka adalah warga sipil yang tidak bersenjata. Kenapa kau melukai mereka? Apa kau masih punya kemanusiaan? Apa kau punya sedikit saja kebajikan atau moralitas? Hahaha, kebajikan dan moralitas itu hanyalah kata-kata bagi yang lemah. Sejak zaman dahulu kala, pemenang mengambil segalanya dan yang kalah adalah penjahatnya. Kekuatan adalah kebenaran. Siapapun yang lebih kuat, dialah yang benar. Begitu aku menikahimu, aku akan segera mengambil alih kerajaan Dakian. Habislah sudah. Jika Tuan Putri benar-benar menikah dengan Q2 ini, warisan Dakian yang berusia seabad akan segera berakhir. Sepertinya langit telah menetapkan akhir dari Dakian. Karena kau bilang kekuatan adalah kebenaran, maka aku ingin maju dan menantangmu. Aku ingin menantangmu. Apa aku tidak salah dengar? Kau ingin melawanku? Tepat sekali. Lucu sekali sarjana lemah sepertimu benar-benar ingin melawanku. Suen, apa kau sudah gila kau hanya mengantar nyawa? Cepat kembali ke sini. Kau adalah istriku saat ada yang ingin merebut istriku. Mana mungkin aku diam saja? Kau hanyalah seorang sarjana begitu rapuh dan lemah. Apa kau pernah berlatih bela diri? Apa kau bisa memegang senjata? Aku memang tidak pernah berlatih bela diri mengenai senjata. Sayangku, boleh aku pinjam tusuk kondemu sebentar? Kau benar-benar ingin mati? Tusuk konde. Kau benar-benar ingin menggunakan tusuk konde untuk melawanku?
Susuen berhenti mengada-ada pedang baja pun tak bisa melukainya, hanya dengan tusuk konde. Mana mungkin kau bisa melawannya? Kembali saja, apa kau ingin mati? Dia hanyalah orang barbar tusuk konde saja, sudah cukup sayang, tunggulah sebentar di samping. Suh. Oh, gayamu boleh juga. Haruskah aku memberimu kesempatan 3 jurus dulu? 3 jurus untuk menghadapimu. 1 jurus saja sudah cukup. Baik, Mama. Karena kau sangat ingin mati, aku akan... Satu hantaman palu ini dia akan beruntung jika bisa selamat. Rakyat Berong perhatikan baik-baik. Jurus ini disebut satu pedang membekukan 14 provinsi. Ilmu bela diri macam apa yang digunakan Suen ini? Kenapa aku belum pernah melihat jurus-jurus ini sebelumnya? Suen ternyata jago bela diri. Sialan. Aku tadi lengah dan tidak menghindar, tak disangka orang yang suka pamer sepertimu bisa menemukan celah. Baiklah, karena memang begitu keadaannya, akan kuberi kau 3 serangan gratis, bagaimana? Tadi, meskipun kita semua bergabung, kita tidak bisa mengalahkan Q2 dari Berong, tapi Suen malah menawarkan untuk memberinya 3 serangan gratis. Itu benar-benar sombong. Keluarkanlah golok gigi serigala. Ini adalah yang legendaris peminum darah bilah gigi serigala. Kabarnya golok ini, beratnya 100 pon, dan sangat tajam. Puluhan Jenderal Dakian kita tewas oleh golok ini. Dia benar-benar menggunakan senjata mematikan itu untuk menghadapi Suen. Sudah lama aku tidak membunuh salah satu Jenderal Dakian kalian, golok besarku. Sudah haus akan darah. Kan sudah kubilang, aku akan memberimu 3 serangan gratis, jangan menahan diri, ayolah. Kau cendekiawan lemah, ajal sudah di depan mata, dan kau masih saja berlaga, akan kubelah kau jadi 2 dengan 1 tebasan. Akan kugunakan tenaga tianganku untuk menahan pedangmu. Semakin besar tenaga yang kau gunakan, semakin cepat meridianmu akan putus. Hampir saja. Kenapa kau menarikku menjauh? Kenapa kau diam saja di situ? Kalau aku tidak menarikmu, tubuhmu sudah terbelah 2. Apa kau tidak sadar? Kalau kau tidak menarikku, meridiannya pasti sudah hancur lebur sekarang. Kau pikir kau benar-benar ahli bela diri? Dengan serangan lemahmu itu, kau cuma beruntung bisa menghancurkan palunya tadi. Pedang ini bukan main-main, mundur saja. Dengan kemampuan amatir begini, di hadapanku, sekali tendang dia tidak akan bisa bangun lagi. Kau. Apa yang kau lakukan? Sampah seperti ini bertahan lebih dari 3 jurus melawanku. Kalau sampai tersebar, mau ditaruh di mana reputasiku? Suen, apa kau bosan hidup? Kau malah menerima serangan itu mentah-mentah. Sepertinya akhirnya semua bergantung padaku. Si barbar ini hanya fokus pada Suen. Aku akan ambil kesempatan ini untuk menyergapnya. Pedangku akan mencabut nyawanya. Bocah sombong, akan kukirim kau ke kuburan sekarang. Komandan Zhang. Apa? Bila gada berat ini, kau benar-benar hanya pakai 1 tangan untuk menangkapnya. Itu tidak mungkin. Aku benar-benar tidak tahu kenapa kau membuang-buang waktu melawan sampah seperti ini. Kau malah membiarkannya bertahan sampai 3 jurus. Apa yang serius saja terjadi? Ikut dia, melihat apa-apa Q itu sudah terkapar di tanah.
Di sini hari ini akan kubuat kau cacat. Tak kusangka Dacian punya orang-orang sehebat ini. Mohon maafkan kami. Tak kusangka ada orang sopan di antara kaum Beirong, itu langka sekali. Aku adalah istri Kyutu. Aku datang khusus untuk meminta maaf atas nama suamiku. Suamimu sudah mengacaukan tempat ini. Bagaimana caramu akan memberi ganti rugi? Apapun yang kau mau, asalkan Tuan Su menginginkannya. Aku bahkan rela menghabiskan malam bersamamu. Apa kau serius, Nyonya? Sangat serius. Apa yang kau pikirkan? Aku tidak butuh ganti rugimu. Segera bawa orang-orangmu dan enyahlah dari Dacian. Kau menyuruh kami pergi. Dacian punya seorang ahli di sini hari ini. Kita butuh petarung terbaik Beirong Iblis Hitam untuk menangani ini. Mari kita mundur dulu. Baiklah. Akan kuampuni nyawa kalian untuk saat ini. Begitu pasukan 100.000 tiba, tidak ada dari kalian yang bisa lolos. Ayo pergi. Tak kusangka meski sudah menggunakan Beirong, Masih tidak bisa membunuh. Masih tidak bisa membunuh Su. masih tidak bisa Masih membunuh tidak Suen. bisa membunuh Su. Dia sangat beruntung sekali dia masih hidup. Pasukan kavaleri Beirong tak terkalahkan di dataran tengah. Sekarang kekuatan Dacian sedang terpencar. Kita tidak akan bisa menahan mereka kecuali kita bisa membuat pangeranmu mengerahkan pasukannya. Mutua itu tidak sulit. Aku tinggal menyuruhnya datang saja. Dia benar-benar berani mengatakannya. Menyuruh pangeranmu datang ke sini. Dia terlihat sangat terpelajar dan sopan. Tak kusangka, dia begitu bermuka tembok. Kamu hanyalah seorang sarjana. Lebih baik kamu tidak ikut campur dalam urusan perang. Apa kamu tahu siapa pangeranmu itu? Tentu saja aku tahu. Si tuamu itu, kebetulan dia sedang ada di ibu kota belakangan ini. Aku akan memanggilnya ke sini. Pangeranmu adalah penguasa wilayah yang luas. Dia memimpin 200.000 prajurit. Dulu dia bersama ayahku, pahlawan besar yang membantu mendirikan kekaisaran. Jangankan aku, bahkan dekrit kekaisaran ayahku pun mungkin tidak dia anggap serius. Ayahmu memang tidak bisa melakukannya. Tapi aku bisa. Beraninya kamu. Aku tahu, kamu baru saja membantu Dakian keluar dari krisis. Aku berterima kasih untuk itu. Tapi masalah ini, kamu benar-benar tidak bisa membantu. Berhentilah main-main. Kamu tadi hanya beruntung saja. Secara kebetulan belaka menang tipis melawan Kyutu dari Beirong. Ilmu bela diri Beirong selalu kaku dan lugas. Sangat tidak fleksibel. Semakin sedikit seseorang tahu tentang bela diri, semakin mudah untuk mematahkan jurus mereka. Aku kalah hanya karena tingkat bela diriku terlalu tinggi. Itulah sebabnya kamu bisa mendapatkan pujian itu. Baiklah kalau begitu karena kamu bilang aku hanya mengandalkan keberuntungan. Kalau begitu mari kita bertanding di sini. Kamu benar-benar berani menantangku. Hari ini aku akan memberimu pelajaran dan membuatmu sadar diri. Apa kalian sudah cukup? Dengan musuh besar di depan mata, kalian masih sempat-sempatnya bertikai sendiri. Semuanya kembalilah dan pulihkan luka kalian. Baik Tuan Putri. Baik. Gunakan tabib kekaisaran terbaik, Bibi Mei harus diselamatkan. Baik. Terlepas dari apapun. Mengenai apa yang terjadi hari ini, kamu memang telah mengusir Kyutu. Aku selalu menepati janjiku apa yang aku janjikan padamu sebelumnya. Tentang malam pernikahan. Akan aku penuhi. Malam pernikahan. Ikutlah denganku. Kalian boleh pergi. Baik. Mari kita mulai. Ayo mulai. Di bak mandi. Ya, aku. Beneran belum pernah. Nyobain ini sebelumnya.
apa bakal seliar ini. Tapi aku nggak bakal menghakimi hobimu. Baguslah, mungkin bakal agak sakit sebentar lagi, tahan saja ya. Rasa sakit itu nggak ada apa-apanya, asalkan Tuan Putri senang. Hei Tuan Putri, kamu nggak masuk. Kenapa aku harus masuk mandi rempah ini disiapkan khusus buatmu? Mandi rempah? Bukannya ini mandi berdua? Terus gimana sama malam pertama kita? Kamu baru saja kena pukul Kyuto beberapa kali. Kamu pasti kena luka dalam. Kamu butuh mandi ini biar cepat sembuh. Kalau enggak nanti bisa berakibat fatal. Aku nggak apa-apa kok. Aku nggak butuh mandi rempah segala. Kita bisa langsung ke malam pertama saja. Kelihatannya saja kamu baik-baik saja. Tapi organ dalammu berdarah. Ini cuman kami, para ahli bela diri sejati yang paham. Aku nggak bisa jelasin ke kamu. Aku beneran nggak apa-apa. Aku bahkan sudah siap buat malam pertama. Bukain dong. Tenang saja, aku bakal tepati janjiku. Tapi sekarang kamu harus pulih dulu. Mana mungkin jurus-jurus itu bisa melukaiku? Aku kan dewa pedang. Nggak ada urusan sama dewa sekarang. Apa dia tidak akan bertuang, Mbak? Tetaplah di dalam, Mbak. Apaan sih yang kamu tuang itu? Kalian para cendekiawan lemah sekali. Tubuhmu itu rapuh banget, tentu saja aku nuangin jamu kuat. Jamu kuat. Aku nggak kuat. Energiku meluap-luap sekarang. Kalau nggak dikeluarin, aku bisa kena penyimpangan kultivasi. Nggak separah itu kok. Buka. Apa yang kamu lakukan? Kamu lagi apa? Tentu saja ngeluarin hawa panasnya. Suen, tenanglah. Aku tidak bilang tidak mau melewati malam pertama denganmu. Tenanglah, kamu memberiku seember obat kuat. Bagaimana aku bisa tenang sekarang saat ini? Tubuhku terasa panas membara. Kebakaran pavilion buku terbakar. Pavilion buku. Yang mulia, dokumen-dokumen di pavilion semuanya musnah dilalap api. Ini guci minyak tanah. Pavilion buku. Selalu hanya menggunakan lilin untuk penerangan lampu minyak dan minyak tanah dilarang keras. Sepertinya seseorang sengaja membakarnya. Mata-mata yang menjebak penolongku ternyata mulai menghancurkan bukti. Mungkinkah identitasku sudah terbongkar? Tapi untungnya dokumen penting sudah dipindahkan ke gudang dalam. Hanya beberapa berkas lama yang musnah. Para pejabat kabinet. Kenapa terburu-buru? Mereka mau kemana? Mereka bergegas ke sidang istana. Aku tidak memanggil siapapun sidang istana apa. Saya setuju. Saya mendesak Perdana Menteri Yong untuk mengambil alih pemerintahan. Saya juga setuju. Dagan sedang dalam krisis sekarang. Kita sangat butuh seseorang yang berpengalaman dan tenang pemimpin. Perdana Menteri adalah kandidat yang sempurna. Karena ini keinginan semua orang, karena ini semua karena, maka aku akan menggantikan Yang Mulia untuk mengurus urusan negara Dagan sementara waktu. Perdana Menteri Qin. Apa maksudnya ini? Sinyau, aku pun tidak ingin hal ini terjadi. Tapi kau masih terlalu muda, 100.000 kavaleri. Beirong sudah ada di perbatasan. Kau tidak bisa menangani krisis seperti ini. Aku akan menjalankan otoritas kekaisaran untuk sementara. Ini semua demi menjaga kekaisaran Dakian. Perdana Menteri. Untuk menyelamatkan Dakian, aku telah memutuskan untuk memberi upeti kepada Persia. Demi mencari perlindungan mereka kau. Persia adalah negara yang kuat di barat. Dengan perlindungan mereka, Dakian kita tidak akan lagi takut pada Beirong. Aku setuju. Memberi upeti. Kalau begitu, bukankah Dakian kita akan menjadi negara bawahan? Dakian memiliki fondasi selama ribuan tahun. Bangsa lain selalu tunduk dan memberi upeti kepada kita. Sejak kapan kita hidup atas belas kasihan orang lain? Ini adalah penghinaan bagi negara. Apa kau sanggup menghadapi leluhur kita setelah melakukan ini? Apa kau sanggup menghadapi rakyat negeri ini? Kalau begitu, aku ingin tahu apakah Tuan Putri punya rencana yang lebih baik untuk menyelesaikan krisis Dakian.
Siapa bilang Tuan Putri tidak punya rencana? Kalau begitu bicaralah, biarkan semua orang mendengarnya. Bagaimana cara Tuan Putri melawan 100.000 kavaleri Beirong? Sederhana. Kerahkan 200.000 prajurit pangeranmu kavaleri Beirong tidak akan perlu ditakuti lagi. Pangeranmu dari Lingnan memegang kekuatan militer yang sangat besar. Dia liar dan sulit diatur. Bahkan aku pun harus waspada terhadapnya. Kau hanyalah seorang pendamping, berani-beraninya mengklaim bisa membuatnya datang. Benar-benar lelucon. Aku bisa melakukan lebih dari sekadar membuatnya datang. Aku juga bisa membuatnya menyerahkan segel komando kepada Tuan Putri. Saat waktunya tiba, siapapun yang berani memakzulkan Tuan Putri lagi, atau menggoyahkan negara, aku akan menjadi orang pertama yang mencopot jabatannya. Jika kita tidak melihat segel komando besok, Tuan Putri harus menyerahkan segel kekaisaran, dan kau akan bersalah karena menipu takhta dan akan dipenggal di tempat. Baik, saat segel komando tiba, kau harus menyerahkan kunci kabinet, serahkan itu. Kembalikan kepada Tuan Putri. Kalau begitu kita tunggu 1 hari lagi, kita akan tunggu. Aku ingin lihat, seperti apa trik apa yang bisa kau lakukan. Tidak perlu menunggu sampai besok, aku bisa membuatnya datang sekarang juga. Tuan Putri. Aku sudah membawa segel kekaisaran yang kau minta. Aku tahu kau ingin membantuku, tapi tidak perlu mempertaruhkan nyawamu demi taruhan dengan Perdana Menteri. Aku benar-benar kenal pangeranmu, kami sangat dekat. Komandan Zhang, siapkan kereta kuda. Aku berharap bisa menggunakan segel kekaisaran sebagai jaminan untuk mendapatkan dukungan militer pangeranmu. Segera putar balik. Pergi ke istana. Aku akan menemui saudaraku yang baik. Aku sudah memanggilnya ke istana, tunggu sebentar lagi saja, dia akan segera sampai. Su Wen, berhenti main-main. Jika aku tidak melihat pangeranmu hari ini, kepalamu akan melayang. Kereta. Komandan Zhang, ayo berangkat. Baik, Tuan Putri. Kakak Su sudah lama tidak bertemu. Kenapa lama sekali? Kakak Su. Hei. Wih, apa yang kau lakukan? Ini kehormatan yang terlalu besar. Dulu, seluruh keluargaku dikepung oleh Beirong Kau menggunakan Liontin Gyokmu untuk memanggil ketua dunia persilatan, Wang Xianzi, dan memukul mundur 3.000 kavaleri berat. Budi penyelamat nyawa ini Mu Qing takkan pernah kulupakan seumur hidupku. Tidak, aku tetap harus bersujud padamu. Sudahlah. Jangan sungkan kalau kita bersaudara. Kau adalah Pillar Great Qian. Kau tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi padamu. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Sekarang kita sudah bertemu lagi. Kita harus minum-minum. Mari minum. Tuan Putri tidak bisa menemukan pangeranmu, dia mungkin akan kembali sendiri. Baiklah. Kalau begitu, mari minum semangkuk kecil. Cukup semangkuk kecil saja. Kakak, kenapa kau memanggilku ke sini hari ini? Tidak ada apa-apa. Aku hanya menginginkan lencana perintahmu. Lencana perintah tidak masalah. Jika kau menginginkannya, akan kuberikan padamu. Hari ini, aku tidak membawanya. Besok, aku akan menyuruh seseorang secara langsung mengantarkannya padamu. Jadi, buat kerja. Kakak, aku sudah membantumu, bisakah kau juga membantuku? Katakanlah. Putri kesayanganku. Bilang dia hanya mau menikah denganmu. Kenapa kau tidak menikahinya saja? Aku menganggapmu seperti saudara. Dan kau malah ingin aku memanggilmu ayah. Ayolah. Kakak, putriku benar-benar hebat, dia terpelajar dan pengertian dan dia sangat cantik. Lihatlah album potretnya dulu. Sepertinya, dia memang luar biasa. Tepat sekali.
Aku sudah merencanakan semuanya. Setelah kalian menikah, kita akan punya sebutan masing-masing. Aku memanggilmu kakak dan kau memanggilku ayah. Sudah waktunya. Pangeranmu ini sombong sekali. Dia membuat Tuan Putri menunggu semalaman dan bahkan tidak menampakkan wajahnya. Ini sudah jam naga, kita harus kembali ke istana dulu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Komandan Zhang kirimkan lencana perintahnya segera setelah kau mendapatkannya. Baik. Ayo pergi. Semuanya jangan khawatir, lencana perintah pangeranmu sudah di tangan. Aku tidak akan pernah membiarkan kavaleri Beirong menginjakan kaki di Great Qian kita. Benarkah begitu? Tapi baru saja ada laporan dari perbatasan kavaleri Beirong sudah menerobos celah perbatasan. Ribu kavaleri besi Beirong sudah merebut 3 kota Dakian berturut-turut jika terus begini. Derap kaki kuda mereka akan segera menginjak gerbang istana. Kehilangan 3 kota dalam 1 hari. Kavaleri Beirong selalu kejam. Mereka membakar, membunuh, dan menjarah kemanapun mereka pergi. Tidak menyisakan apapun selain tanah hangus. Begitu mereka sampai di gerbang kita, apa yang akan kita lakukan? Yang mulia, dengan Dakian di tangan Anda. Negara ini akan hancur. Anda harus memprioritaskan kepentingan bangsa hari ini. Segera lepaskan kekuasaan Anda, biarkan saya memimpin istana untuk mengordinasikan pertahanan kita. Saya setuju, mohon segera turun takhta. Tuan Putri, jika menunda lagi, maka Dakian benar-benar akan hancur. Saya sudah mencapai kesepakatan dengan Persia. Mereka ingin Tuan Putri turun takhta. Jika Tuan Putri turun takhta, Persia akan mengirim pasukan ke Dakian untuk mengusir Beirong. Biar singit pasukan Persia masuk ke Dakian. Bukankah itu menyerahkan kedaulatan kita? Kita hanya akan menjadi negara bawahan. Yang mulia, menjadi negara bawahan lebih baik daripada dimusnahkan. Bahkan jika Yang Mulia tidak peduli tentang para pejabat istana, Anda harus memikirkan rakyat Dakian. Saya setuju Dakian harus menjadi bawahan Persia. Saya juga setuju. Saya juga setuju. Aku tidak akan pernah menyetujui hal ini. Begitu pasukan pangeranmu tiba, kavaleri Beirong tidak akan menjadi ancaman lagi. Kalau begitu, bolehkah saya bertanya pada Yang Mulia, di mana lencana komando pangeranmu itu sedang dalam perjalanan? Itu sedang. Jadi Anda tidak memilikinya. Saya mendesak Yang Mulia untuk segera turun takhta. Siapa bilang Tuan Putri tidak punya lencananya? Suwen, ini adalah ruang sidang istana. Hentikan omong kosong ini. Kau datang di waktu yang sangat tepat. Batas waktu 1 hari sudah habis, kau pangeran menantu penipu. Sekarang saatnya kepalamu dipenggal. Mengenai kepala siapa yang akan dipenggal hari ini, kita lihat saja nanti. Lencana militer yang kau minta, aku sudah membawanya. Suwen, jangan bercanda seperti ini. Jika aku tidak bisa mendapatkan lencananya, paling banyak aku hanya akan kehilangan kekuasaanku. Tapi lelucon seperti ini akan membuatmu kehilangan nyawa. Pergilah sekarang. Kenapa aku harus pergi? Pangeranmu sudah memberikan lencananya padaku. Lencana ini asli. Lihatlah jika kau tidak percaya, dan ini adalah maklumat darah dari 200.000 prajurit pangeranmu yang bersumpah setia pada Qian Agung. Ini ditulis sendiri oleh tangan Pangeran Mu Qian Agung terselamatkan. Ini tidak mungkin. Perdana Menteri, apa Anda sudah gila? Bahkan Tuan Putri pun tidak bisa menemui pangeranmu. Bagaimana mungkin seorang pangeran menantu rendahan sepertinya bisa mendapatkan maklumat darah pangeranmu? Dia jelas-jelas memalsukan ini. Dan lencana militer ini juga palsu. Pengawal, tangkap pangeran menantu. Aku tantang siapapun yang berani mencobanya. Aku sudah mengutus orang untuk memanggil pangeranmu. Apakah lencana ini asli atau palsu? Akan segera jelas. Kau sedang bermimpi mengingat status pangeranmu. Bagaimana mungkin dia membiarkan seorang pangeran menantu memanggilnya sesuka hati?
Memalsukan lencana militer adalah kejahatan besar yang dihukum mati. Hari ini aku akan mengeksekusi pengkhianat ini yang berani menipu kaisar di tempat ini. Pangeranmu tiba. Salam pangeranmu. Pangeranmu Anda datang tepat waktu. Saya telah menangkap seorang pengkhianat yang memalsukan tanda militer. Saya baru saja akan mengeksekusinya. Memalsukan tanda militer? Benar sekali, pria ini adalah menantu kekaisaran saat ini. Su Wen. Anda bilang dia? Tenanglah pangeranmu. Saya akan segera memenggal kepalanya dan mengirimkannya ke istana Anda sebagai permohonan maaf. Mohon maafkan dia, pangeranmu, menantu kekaisaran. Hanya cemas ingin melindungi Great Chien. Dia tidak bermaksud memalsukan tanda itu. Mohon pangeranmu, demi persahabatan Anda dengan mendiang kaisar. Ampunilah nyawa menantu kekaisaran. Yang mulia, memalsukan tanda militer adalah kejahatan besar yang dihukum 9 turunan. Bagaimana bisa Anda melindungi pemberontak seperti ini? Jika Anda mencampur adukan yang benar dan salah seperti ini, bagaimana Anda akan meyakinkan para pejabat? Bagaimana rakyat akan mempercayai Anda? Pangeranmu sangat marah. Su Wen, mari kita lihat bagaimana kau mati sekarang. Kak Su, jangan dengarkan dia. Tanda yang kuberikan padamu itu asli. Lihatlah. Ini terbuat dari emas murni, sama sekali tidak palsu. Mengapa pangeranmu begitu hormat kepada Su Wen? PP pangeranmu, tanda ini dipalsukan oleh Su Wen. Tidak mungkin asli. Dasar bodoh. Diam, tanda ini asli, aku sendiri yang menyerahkannya padanya. Bagaimana mungkin itu palsu? Yang mulia, pangeranmu 200.000 prajurit pangeranmu kini berada di tangan Anda. Begitu saja dia menyerahkan kekuasaan militer. Perdana Menteri Anda sudah kalah. Serahkan kunci kabinet. Jangan mengira memiliki kekuasaan militer, berarti posisi Anda di takhta sudah aman. Ratu Persia sedang berkunjung untuk bertukar ilmu bela diri dengan Great Chien. Jika martabat bangsa kita hilang, reputasi kita, jika kita dipermalukan, aku akan menyatukan semua pejabat untuk memakzulkan yang mulia. Rubah tua, beraninya kau bermain curang. Tuan Putri. Ini salahku. Aku terlambat menyadari sifat asli Perdana Menteri dan ambisinya yang liar. Sekarang sebagian besar pejabat telah memihak Perdana Menteri posisiku sebagai putri penguasa. Sekarang hanyalah sebuah gelar belaka. Jika aku membantumu, Putri menangani kompetisi bela diri Persia, maka Anda bisa merebut kembali kekuasaan Anda dan tentu saja mengambil alih kendali kabinet. Lalu kita bisa menemukan bukti tentang pembunuhan dermawanku. Tenang saja Putri, aku akan membantumu merebut kembali otoritasmu. Su Wen tidak mungkin sehebat itu, pangeranmu hanya mengirimkan lencana militer karena stempel kekaisaran. Oh, kau ini! Fokus saja menjadi menantu kerajaan yang baik. Mengenai Beirong 200.000 pasukan pangeranmu, pasukan provinsi sedang menahan mereka untuk saat ini. Mereka tidak akan menimbulkan masalah besar dalam waktu dekat. Tapi orang-orang Persia, mereka tidak akan semudah itu dihadapi. Ratu Persia secara nominal datang ke sini untuk bertukar keterampilan bela diri, tapi dia sebenarnya sedang menguji kekuatan Great Chien kita. Jika kita kalah dalam kompetisi ini, mereka pasti akan menggunakannya sebagai alasan untuk ikut campur dalam perang antara Beirong dan Great Chien. Jika itu terjadi, Great Chien akan diserang dari kedua sisi. Ratu Persia memohon untuk menghadap. Aku, Anar, berada di sini hari ini untuk menyampaikan undangan kepada Great Chien. Sebuah undangan. Rambutnya ternyata keriting wanita Persia benar-benar memiliki pesona yang unik. Sepertinya ekspansi Great Chien tidak boleh ditunda lagi. Aku sudah lama mendengar bahwa menantu kerajaan Great Chien memiliki kemampuan yang luar biasa. Bahkan Pangeran Qiutu dari Beirong dikalahkan olehmu. Berita ini sudah tersebar ke seluruh delegasi. Jadi aku, Anar, datang ke sini hari ini untuk memberikan undangan ini secara langsung. Aku dengan rendah hati meminta izinmu, Putri, untuk membiarkan menantu kerajaan bertanding di atas panggung. Agar delegasi Persiaku bisa menyaksikan kehebatan menantu kerajaan. Mereka menantangku. Tuan Putri, ini adalah permintaan kecil dari Persia, mohon jangan menolaknya.
Apa Persia baru saja memilihku? Prajurit Persia kebanyakan berasal dari sekte barat. Gerakan mereka ganas dan kejam, dan mereka dikenal suka menggunakan trik kotor. Sekali saja salah langkah dalam pertarungan ini, dan nyawamu bisa melayang. Jangan khawatir, Tuan Putri. Mengenai pertukaran ilmu bela diri ini, aku bersedia naik ke panggung. Meskipun aku bukan seorang ahli bela diri, aku masih punya kekuatan. Tingkat 8 menghadapi beberapa orang Persia sudah lebih dari cukup. Itu bagus sekali, Sinyo. Berterima kasih kepada pangeranmu atas nama Dacian. Namun, kali ini, Ratu Persia secara khusus meminta sang menantu kerajaan untuk bertanding. Sayangnya, dia tidak punya bakat bela diri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika memang harus, aku akan menyalurkan 20% kekuatanku kepada Kak Su. Bagaimana mungkin kita membiarkan itu? Suen hanyalah pangeran. Suen hanyalah menantu kerajaan. Bagaimana mungkin dia mengambil 20% kekuatan pangeranmu? Ini benar-benar tidak mungkin. Anda salah, Tuan Putri. Kak Su bukan sekadar menantu kerajaan. Dia juga kakakku dan bahkan calon menantuku. Menantu. Omong, kosong apa yang kamu bicarakan? Apa kamu masih mabuk? Kak Su, jangan khawatir soal duelnya. Setelah aku sadar nanti, aku akan menyalurkan kekuatanku padamu. Ayo pergi. Tuan Putri. Hati-hati, aku sudah baik-baik saja sekarang. Janji malam pertama yang Anda buat, bukankah sudah waktunya untuk menepatinya? Dasar sarjana, hanya itu yang ada di pikiranmu. Tuan Putri Dacian yang agung. Tidak akan menarik kata-katanya, kan? Kamu. Pergilah, tunggu aku di tempat tidur. Aku akan ke sana setelah ganti baju. Hei. Malam pertama tiba. Permisi pertama, malam pertama. Aku datang. Kenapa tiba-tiba berubah gaya istriku? Kamu nakal sekali ya. Tapi aku sangat menyukainya. Kemarilah. Cium aku dulu, beri aku ciuman dulu. Kalau begitu, suamiku, kau akan menciummu balik. Seliryu dari Rong Utara. Zhang Kai, apa ucapan yang kamu lakukan? Para pengawal istana Dakian, apa mereka semua tidak becus? Membiarkan sembarang orang masuk. Tuan Muda Su tidak perlu panik. Aku kesini bukan untuk membunuhmu, melainkan untuk membalas kebaikanmu karena telah memaafkanku. Jangan mendekat. Kau punya suami dan aku punya istri. Kamu punya istri, aku punya suami. Bukankah itu malah makin seru? Benar-benar tidak tahu malu. Kalian orang-orang Rong Utara, apa kalian tidak punya rasa malu sama sekali? Tuan Muda Su, aku sudah menyelidikinya. Kamu hanyalah suami pajangan. Dan aku hanyalah putri pajangan. Pernikahan kita berdua cuma formalitas saja. Bahkan jika kita tidur bersama, itu tidak akan melanggar moral. Aku sangat mencintai istriku. Aku tidak akan mengkhianatinya. Sudahlah, jangan berpura-pura, Tuan Muda Su. Lelaki mana yang tidak main gila? Lagi pula, di dakianmu ini bukankah wajar bagi pria punya banyak istri dan selir? Paling buruk, dia bisa jadi istri utama, dan aku jadi yang kedua. Suen, apa yang kau lakukan? Benar-benar merusak suasana. Sedikit lagi saja. Tuan Su, sepertinya hari ini aku tidak bisa menemanimu. Mari bertemu lain waktu. Katakan kenapa ada wanita lain di kamarmu? Dia pembunuh dari Berong. Kalian berdua sedang berciuman. Pembunuh apanya kau pikir aku bodoh? Itu tadi jebakan rayuan. Hei, mau kemana kau? Bagaimana dengan malam pertama kita? Malam pertama. Sana habiskan dengan wanita itu.
Kalian orang-orang Beirong Kau sudah merusak malam pertamaku. Aku tidak akan melepaskanmu. Benar-benar tidak perlu. Saudara Su, jangan terlalu sungkan padaku. Benar-benar sia-sia. Tenaga dalam pangeranmu sangat berharga. Memberikannya pada sarjana lemah ini. Benar-benar pemborosan. Jika saat pertandingan nanti, ada masalah apapun yang terjadi, sarjana ini yang akan disalahkan. Saudara Su, kondisi tubuhmu lemah. Aku tidak berani menyalurkan terlalu banyak. Aku hanya memberimu 20% kekuatanku. Meski tidak cukup untuk menghancurkan musuh, itu lebih dari cukup untuk membela diri. Aku akan mengingat kebaikanmu. Saudaramu. Oh, dan satu hal lagi. Hari ini pertama kalinya kau di arena, berhati-hatilah jika tidak bisa menang. Segera menyerah. Aku akan segera turun tangan untuk menghentikan mereka. Jangan khawatir. Delegasi Persia telah tiba. Akhirnya mereka sampai. Tuan Lian, kunjungan ke Qian Agung. Kehadiran Perdana Menteri. Kehadiran jarang sekali Perdana Menteri berkenan hadir hari ini. Jarang sekali Perdana Menteri berkenan hadir hari ini. Ini cara yang bagus untuk mempererat persahabatan kedua negara. Ini cara yang bagus untuk mempererat persahabatan bangsa kita. Saksikan kehebatan para pendekar barat. Berikan segalanya dalam pertandingan nanti. Bicaralah. Sesuai aturan Qian Agung kalian. Sesuai aturan Qian Agung kalian. Terbaik dari 3 ronde. Siapapun yang memenangkan akan menjadi pemenang pertandingan ini. Delegasi Persia. Datang ke sini demi reputasi Tuan Menantu. Datang ke sini demi reputasi Tuan Menantu. Tuan Menantu, majulah dan hadapi tantangannya. Tuan Menantu, silakan. Kemampuan Tuan Menantu sungguh luar biasa. Kemampuan Tuan Menantu sungguh luar biasa. Jika kita membiarkannya bertarung di ronde pertama, jika kabar ini tersebar, akan terlihat seolah kita menindas tamu dari jauh. Aku akan maju duluan. Jika kita memenangkan 2 ronde pertama, maka dia tidak perlu turun tangan. Pertama, pihak manapun yang tetap berdiri, maka pihak itu memenangkan rondenya. Maka pihak itu menang. Aku akan menghadapimu. Silakan. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Kalau begitu biarkan aku yang melawanmu. Para pejuang Persia ini, tingkat ilmu bela diri mereka tidak terlalu tinggi. Coba tekan hanya di tingkat ke-5. Pangeranmu sendiri ada di tingkat ke-8. Meskipun dia menyalurkan 20% kekuatannya kepada Su Wen, menghadapi mereka seharusnya bukanlah masalah. Silakan. Terima kasih atas bimbingannya Fondasi Tenaga dalam Dakian. Sudah ada sejak ratusan tahun lalu.
Di babak ini, sepertinya aku tidak bisa menyisakan muka untukmu. Teknik chip racun. Pangeranmu, Anda baik-baik saja. Aku merasakan energi aneh mengalir deras di tubuhku. Aku bisa kehilangan kendali begitu menggunakan tenaga dalam. Kalian para pejuang Persia sungguh licik, tak disangka kalian menggunakan teknik racun dalam duel tenaga dalam. Yang mulia, peraturan tidak pernah melarang penggunaan racun dalam duel tenaga dalam. Biar aku yang melawanmu. Pangeranmu. Duel ini tidak boleh berhenti. Lanjutkan, kirim lebih banyak orang. Tunggu Tuan Putri. Jika lawan menggunakan ki beracun dan kita terus lanjut di ronde ini, itu hanya akan sia-sia. Lebih baik kita menyerah di ronde ini. Saat kita sampai di ronde senjata, biar aku yang memenangkan ronde itu untuk kita. Persis seperti yang kuprediksi. Jika pangeranmu tidak memberikan 20% kekuatannya kepadamu, dia tidak akan kalah sama sekali. Kau selir yang lemah. Kau hanyalah beban, hanya mempermalukan Great Qian. Maka Persia memenangkan ronde ini. Bagus, itu hebat. Kalian semua adalah pejabat Great Qian, tapi kalian malah mendukung negara lain. Tuan Putri, kita menggunakan bela diri untuk mencari teman. Ini tentang menilai pahlawan dari kemampuannya. Kami mendukung siapapun yang lebih unggul. Apa yang salah dengan itu? Haruskah kita mengabaikan hati nurani kita dan bersikap pilih kasih? Cukup bicaranya, mari kita mulai ronde kedua. Ronde kedua adalah senjata. Sebuah kipas kalian prajurit Persia. Apa kalian tidak punya senjata yang layak saat kau kalah telak nanti? Jangan salahkan aku jika tidak bersikap sopan. Majulah. Kalian prajurit Great Qian hanya sebatas ini kemampuannya. Hanya prajurit peringkat kelima. Berani-beraninya meremehkanku. Aku adalah komandan pengawal Great Qian. Ilmu bela diriku sudah mencapai peringkat 7 sejak lama. Hari ini akan kutunjukkan padamu seperti apa bela diri Great Qian yang sebenarnya. Kenapa aku bahkan tidak bisa berdiri setelah satu serangan? Senjata barat ini memiliki desain yang unik dan teknik yang aneh. Kau belum pernah menghadapinya sebelumnya, jadi wajar saja kau tidak tahu cara menangkisnya. Jika Great Qian kalah di ronde ini juga, maka Persia akan menjadi pemenangnya. Apakah Selir masih belum berencana untuk maju? Senjata-senjata dari wilayah barat ini, aku juga ingin mencobanya sendiri. Bisa bertarung melawan Yang Mulia Putri Dakian. Benar-benar sebuah kehormatan bagiku. Menjijikan sekali wajahnya tampak terpelajar tapi malah menggunakan taktik licik. Jangan banyak bicara, ayo maju. Tak kusangka kau menggunakan senjata rahasia. Babak ini adalah pertandingan senjata. Senjata rahasia pun tetaplah senjata. Kalian orang Persia bukan hanya berlatih ilmu bela diri sesat, tapi cara kalian bahkan lebih hina lagi. Pemenang menjadi raja pecundang, menjadi penjahat di dunia ini. Hanya pemenang yang berhak bicara. Sudah kubilang aku menyerah, kenapa kau belum berhenti juga? Zhu Wen,
Serahkan sisanya padaku. Kak Su, kenapa kamu malah maju? Kamu baru saja memberiku 20% kekuatanmu, sayang sekali kalau tidak digunakan. Aduh, Kak Su, sedikit kekuatan yang kuberikan itu hanya cukup untuk membela diri. Sama sekali tidak cukup untuk berduel. Pendekar Persia itu licik dan curang. Kembali, cepat kembali. Suen, kamu cuma seorang sastrawan berhenti berulah di sini. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa seberuntung saat itu, saat menghadapi Q2 dari Beirong? Aku tidak pandai menggunakan senjata tajam. Tolong jangan terlalu keras saat berduel, tolong berikan keringanan. Mana mungkin aku begitu, Tuan Menantu adalah ahli yang bahkan mengalahkan Pangeran Beirong kalau aku tidak sungguh-sungguh. Aku takut akan mati di tanganmu. Sial, mereka sudah tahu sejak awal. Bahwa Suen tidak bisa bela diri pasti si Perdana Menteri tua licik itu. Yang membocorkan rahasia Suen kepada orang-orang Persia, dia sengaja memasang jebakan ini, mencoba mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Kak Su, awas. Ilmu pedang Kak Su ternyata sehebat ini. Kak Su ternyata menguasai teknik kultivasi. Bagaimana bisa tenaga dalammu sampai berwujud nyata? Aku menyerah, aku menyerah, aku menyerah. Jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku. Kita sepakat pakai senjata. Kenapa kamu pakai tenaga dalam? Suruh orangmu segera berhenti. Suen menyerap hawa beracun dari wilayah barat. Kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Gawat, kita tamat. Dia harus segera dihentikan. Lawannya menyalurkan tenaga dalam beracun. Jika Suen menyerap terlalu banyak, tidak hanya akan menderita penyimpangan Qi. Dia bahkan bisa mati seketika. Lepaskan tanganmu dariku. Bukannya aku tidak mau tanganku menempel padanya, aku tidak bisa melepaskannya sama sekali. Suen telah mengubah semua hawa beracun menjadi kekuatannya sendiri. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku, Guru. Jika tidak, kekuatanku selama 20 tahun akan tersedot habis. Tersedot habis. Terima kasih, pendekar Persia. Sudah berbelas kasih hingga aku bisa menang tipis. Delegasi Persia, apa ada orang lain untuk babak kedua? Jika tidak ada lagi, maka babak ini milik Great Qian. Bertepuk tanganlah, Perdana Menteri. Bukankah tadi Anda bilang untuk babak ini kita akan bertepuk tangan bagi siapapun yang menang? Sekarang setelah Great Qian menang, kenapa Anda tidak bertepuk tangan? Jurus katak. Dia adalah Li Hao, pendekar nomor 1 dari wilayah barat. Ronde ketiga adalah pertarungan bela diri. Mewakili Persia adalah pendekar nomor 1 dari wilayah barat, Li Hao, si racun barat. Tak kusangka dia salah satu dari 4 pendekar legendaris. Li Hao, jurus katak sakti miliknya tak ada tandingannya di wilayah barat. Ini adalah pertukaran antara Dakian dan Persia. Kau malah membawa bantuan dari luar. Itu namanya curang. Bukankah Dakian punya dewa pedang? Silakan saja kalau mau mengundangnya delegasi Persia, kami tidak akan keberatan. Karena kau bilang begitu, maka aku akan benar-benar maju. Kebanyakan orang akan langsung menyerah atau kencing di celana karena ketakutan. Pelajar lemah sepertimu beraninya menerima tantangan ini. Apa kau tidak takut mati? Tentu saja aku takut mati, tapi ini kan cuma pertandingan persahabatan. Saranku, sebaiknya kita main sportif saja. Ini lebih baik bagi semua orang. Kami menyerah di ronde ketiga, kami mengaku kalah. Apa yang kau lakukan? Kalau tidak bertarung, kita akan kalah. Kalah lebih baik daripada mati. Dia itu pendekar nomor 1 di wilayah barat. Tak ada seorang pun di sini yang bisa menandinginya, melawannya sama saja dengan bunuh diri. Begitu naik ke panggung, kau harus bertarung. Delegasi Persia sudah datang jauh-jauh. Mereka sudah menunjukkan ketulusan yang besar menantu kaisar. Kita tidak boleh merusak kesenangan mereka. Begitu kau melangkah ke panggung itu, kau akan dibawa pergi dengan tandu.
Aku akan melawannya. Aku juga. Aku juga ikut kalian. Orang Dakian mau mengeroyok 4 lawan 1. Di mana rasa kehormatan kalian? Saat menghadapi orang licik sepertimu, kami tidak perlu mengikuti aturan apapun. Itu sangat menohok. Jurus yang sangat mengerikan. Tersentuh sedikit saja bisa keracunan. Karena kalian sudah naik ke panggung, kalian sebaiknya tinggalkan nyawa kalian di sini. Dia akan menggunakan jurus kodok. Kalian mundur biar aku yang tangani. Kamu, mundur biar aku yang urus di sini. Jangan padaku turun sekarang juga. Jurus kodok ini, kami punya dasar bela diri kami saja hampir tidak bisa menahannya. Kamu akan mati jika menyentuhnya. Tuan menantu, berhentilah menahan diri. Jika Anda tidak menunjukkan kemampuan asli Anda, semua bawahanmu akan mati. Cukup. Suen sama sekali tidak tahu bela diri, berhenti menekannya. Tidak peduli kamu bisa bela diri atau tidak, semua orang di sini akan tetap mati. Karena kamu sudah tidak sabar ingin mati, akan kukabulkan keinginanmu. Apa ini? Biar Persia melihatnya jurus tak tertandingi dari Cian Agung. Mana mungkin petarung terhebat dari wilayah barat bisa kalah? Apa aku salah lihat tadi? Sepertinya ada bayangan raksasa tadi. Teknik macam apa ini? Kau mau mempelajarinya akan kuajari. Tapi sebagai petarung ternama dari wilayah barat, beraninya seorang sarjana rendahan mengaku bisa mengajariku. Jika kau ingin mempelajari teknik Great Qian, maka cara-cara licikmu itu harus kau hentikan. Lagi pula itu tidak baik untuk kesehatanmu, akan kulenyapkan ilmu itu darimu. Suen, berani sekali kau. Kau benar-benar berani menghancurkan titik meridian petarung terhebat wilayah barat. Kalau tidak mau belajar, ya sudah. Terbaik dari 3 ronde. Dalam kompetisi persahabatan ini kami, Great Qian, telah menang. Jika tidak ada hal lain lagi, kalian harus segera kembali ke Persia. Apa yang kau lakukan hari ini, aku, Anar, akan mengingat ini. Suen, waktu kita masih panjang, kita akan bertemu lagi. Jika ada di antara kalian yang tidak puas, kalian juga bisa maju dan bertanding. Baguslah kalau kalian sudah menyerah. Mulai sekarang, abdilah pada Tuan Putri dengan setia dan bekerjalah untuk Great Qian. Jika kalian berkhianat, nasib kalian akan berakhir seperti orang Persia itu. Kami akan tetap setia kepada Great Qian dan kepada Yang Mulia Tuan Putri. Kalian semua. Perdana Menteri, kekuasaanmu sudah berakhir. Serahkan kunci kabinet itu. Wang Xin, bahkan jika kau menguasai kembali kabinet, terus kenapa Great Qian saat ini sudah lama hancur berantakan? Bukan hanya kas negara yang kosong, tapi ada defisit 30 juta tael perak. Aku ingin lihat seberapa cepat Great Qian akan hancur di tanganmu. Kas negara defisit 30 juta. Bukankah itu berarti? Bahkan gaji militer untuk melawan kavaleri Beirong tidak bisa dibayarkan. Cuma 30 juta tel, aku punya uangnya. Sekarang, Suen, di saat seperti ini, berhentilah membual memintaku percaya bahwa kau punya 30 juta tael perak. Sama saja dengan memintaku percaya kalau kau itu dewa pedang. Kau hanyalah seorang pelajar. Apa? Kau tahu apa artinya 30 juta tael Kekaisaran Cian Agung hanya punya kas negara tahunan sebesar 10 juta, tapi kau bilang bisa mengeluarkannya. Kak Su, kediaman pangeranmu tidak pernah ikut campur urusan resmi pendapatan tambahan. Kami tidak punya pendapatan tambahan. Sepertinya kali ini aku benar-benar tidak bisa membantumu. Jadi tidak ada yang percaya padaku? Baiklah. Kupikir kau akan mengeluarkan uang kertas bank yang tak ternilai harganya, tapi ini cuma kertas kosong. Tuan Putri bawa tulisan ini kepada Shen Sanwan dan suruh dia menukarnya dengan 30 juta tael perak.
Shen Sanwan. Apa maksudmu orang yang sekaya negara itu yang menguasai setengah perdagangan garam dan besi di Jiangnan Tuan Shen? Tepat sekali. Satu kata seharga 10 juta tael. Apa kau benar-benar berpikir tulisanmu itu sangat berharga? Untung kau mengingatkanku. Kavaleri Rong Utara sulit dihadapi. Aku harus mencari uang lebih untuk gaji militer. 4 kata seharga 40 juta tael. Tuan Putri, cepatlah pergi, aku tidak akan membohongimu. Suwen, bukannya aku tidak mau percaya padamu, tapi ini terlalu konyol. Yang mulia, pergi dan ambil saja uangnya. Kemampuan Kak Su di luar imajinasi kita. Baiklah. Mengenai kompetisi hari ini, terima kasih atas kerja keras kalian semua. Semuanya, kembalilah beristirahat. Akhirnya bisa mengakses dokumen-dokumen itu. Mata-mata yang mengkhianati penolong kita akan segera terungkap. Tuan Putri Anda tidak benar-benar percaya kata-kata menantu kaisar, kan hanya dengan beberapa kata itu apa benar bisa memberikan kita puluhan juta tael perak? Dana militer sudah menipis sekarang. Kita harus mencoba segala cara. Kunjungan menyamar ini karena aku tidak ingin orang luar tahu bahwa keluarga kerajaan telah jatuh ke titik mengemis uang pada pedagang. Saat kita bertemu Tuan Shen, nanti ingatlah untuk mengubah cara memanggilku. Baik, Nona. Hei, berhenti di situ. Siapa kalian? Apa urusan kalian di kediaman Shen? Kami ada urusan, kami perlu bertemu tuanmu. Tolong tunjukkan jalannya. Kau tahu siapa tuanku sebelum memintaku menunjukkan jalan. Tuanku adalah orang terkaya di Dakian, Shen Sanwan. Dia lebih kaya daripada kas negara. Apa orang-orang tidak berarti seperti kalian benar-benar berpikir bisa menemuinya begitu saja? Lalu apa kau tahu siapa nyonyaku ini? Nyonyaku berasal dari keluarga kerajaan, beraninya kau bersikap tidak sopan. Keluarga kerajaan ini, keluarga kerajaan itu, bahkan jika kau kaisar sekalipun, itu tidak masalah. Pergi sana sekarang. Keluar, keluar, keluar. Pelayan rendahan. Beraninya menghina kaisar. Lepaskan aku sekarang. Kalau tidak, tuanku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Siapa yang membuat keributan di kediaman Shen? Kami di sini untuk bertemu Tuan Shen. Untuk membicarain urusan penting. Tuanku sangat sibuk, dia tidak punya waktu untuk sembarang orang, silakan pergi. Aku punya surat di sini. Berikan saja pada Tuan Shen untuk dibaca, dia pasti akan keluar menemui kami. Ini ditandatangani oleh Suwen. Tak kusangka catatan ini benar-benar manjur. Ternyata Suwen tidak benar-benar tidak berguna. Benar sekali catatan ini memang ditulis oleh Suwen, dia bilang. Begitu Tuan Shen melihat tulisan ini, dia akan memberi kita peraknya. Apa? Kalian minta uang cuma gara-gara tulisan jelek ini? Kurasa kalian sudah gila harta. Apa yang kalian lakukan? Tuanku adalah orang terkaya di Great Qian. Mana mungkin dia punya utang pada orang lain? Kalian pikir aku bodoh? Pengawal. Bukan cuma berani menipu kediaman Shen, tapi kalian juga berani melukai pelayan kami. Hari ini, jika aku tidak memberi kalian pelajaran mewakili tuanku, mau ditaruh di mana harga diri kediaman Shen serang? Jatuhkan mereka. Sudah kubilang kan, pangeran pendamping cuma mencoret-coret beberapa kata. Mana mungkin itu berhasil? Lebih baik Tuan Putri tunjukkan identitas saja. Lihat baik-baik. Medali Kaisar, apakah Anda yang mulia putri? Benar. Sekarang setelah melihat Tuan Putri, kenapa belum berlutut juga? Saya, Shen Sanwan, tidak tahu Yang Mulia akan datang. Mohon maaf atas sambutan yang kurang ini. Kuharap Yang Mulia memaafkan saya. Silakan bangun. Tuan Shen, aku datang kemari secara menyamar untuk memintamu meminjam 30 juta tael perak untuk mendanai pasukan melawan kavaleri Beirong. Yang Mulia, bukannya saya tidak mau mengabdi pada negara, hanya saja keluarga Shen sedang bangkrut sekarang. Benar, tepat sekali, bisnis kediaman Shen sedang sangat buruk belakangan ini. Kamu tadi bilang tuanmu sibuk dengan jutaan urusan. Kalau bukan 30 juta, beberapa juta untuk keadaan darurat pun boleh. Beberapa juta pun kami tidak punya. Zaman sekarang sedang sulit. Saya benar-benar sedang kekurangan uang. Saya hanya bisa memberikan satu-satunya barang berharga yang tersisa. Untuk memberikan kontribusi kecil saya, kuharap Yang Mulia tidak meremehkannya. Lupakan saja, bahkan jika Tuan Shen benar-benar berutang pada Suwen, dia mungkin tetap tidak bisa membayarnya. Mari sini kita tuh cari cara lain. Suwen,
Yang mulia, tolong tunggu. Keluarga Shen punya uang. Mereka benar-benar punya uang. Tuan Shen. You tidak perlu memaksakan diri. Aku tidak akan memaksamu melakukan apapun. Aku punya uang, yang mulia. Rakyat jelata ini benar-benar punya uang. Segera keluarkan peraknya. Baik. Cepatlah. Saat aku bertanya padamu tadi, bukankah kamu bilang tidak punya uang? Bagaimana ini? Dia kata Yuet menantu raja. Lebih ampuh daripada kata-kata kaisar. Dan Tuan Putri. Karena Kak Su yang minta uang, mana mungkin aku menolak. Ini 50 juta tel perak. Apakah cukup? Jika tidak, aku bisa pinjam lagi dari bank lain. Tuan Putri, sebenarnya apa latar belakang menantu raja itu pangeranmu, yang memimpin 200.000 pasukan bersaudara dengannya Tuan Shen, yang kekayaannya menyaingi negara berebut, memberinya uang. Suen itu cuma pandai bicara saja. Dia sama sekali tidak punya kemampuan nyata, Suen. Berapa banyak lagi rahasia yang kamu punya? Aku akan membongkar semuanya saat kita kembali ke istana. Ketemu ini dokumennya yang membocorkan rahasia militer penolongku dan menyebabkan kematian penolongku. Selama aku mengambil stempel ini dan membandingkannya dengan catatan resmi satu persatu, aku bisa mengidentifikasi mata-mata yang mengkhianati penolongku. Kamu lagi permaisuri Beirong. Tuan Su bersusah payah menyelinap ke Sekretariat Agung. Hanya untuk mencuri sebuah stempel tanda tangan. Kembalikan stempel itu padaku, sekarang juga aku tidak sedang ingin main-main denganmu. Kamu menginginkannya. Kalau begitu ambil saja sendiri. Serahkan stempelnya sekarang juga, kalau tidak, aku akan membunuhmu. Kalau kau membunuhku, kau tidak akan pernah tahu seumur hidupmu siapa mata-mata dakian itu. Bagaimana kau tahu aku sedang mencarinya? Beritahu aku siapa mata-matanya sekarang juga. Bukan tidak mungkin aku memberitahumu, asalkan kau mau membelot ke Beirong bersamaku. Sebagai gantinya, aku akan memberitahumu identitas mata-mata dakian itu. Ternyata kau di sini. Apapun yang terjadi hari ini, aku harus mengungkap latar belakang Suen yang sebenarnya. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah ini demi penolongku yang mulia. Aku punya satu permintaan. Izinkan aku mengundurkan diri sebagai menantu kerajaan dan pulang untuk hidup menyendiri. Apa kau baik-baik saja menjadi menantu kerajaan? Kenapa kau ingin mengundurkan diri? Awalnya aku hanyalah tameng untuk pernikahanmu. Sekarang ancaman Beirong sudah bukan masalah lagi. Aku harus melepaskan jabatan menantu kerajaan untuk menangani sesuatu yang sangat penting. Apa kau tidak puas dengan perlakuannya? Aku bisa memberimu emas dan permata untuk menjamin hidupmu selamanya. Ini bukan soal uang, aku adalah seorang pelajar, aku menganggap kekayaan seperti debu. Kalau begitu, aku akan memberimu jabatan tinggi, bisakah kau? Tetap tinggal. Ini juga bukan soal kekuasaan. Aku belajar untuk memahami kebenaran. Bukan untuk menjadi pejabat tinggi. Lalu bagaimana dengan malam pertama kita? Apa kau juga tidak berniat menepati janji itu? Aku selalu menepati janji. Apapun yang kujanjikan pasti akan kulakukan sampai tuntas. Aku penasaran apakah kamu masih tertarik. Karena Tuan Putri menepati janji, aku tidak akan ragu. Sekarang juga di ruang kabinet. Di ruang kerja. Bisakah kita tidak langsung melakukannya di sini? Bukankah tadi kamu bilang ada hal sangat penting yang harus dilakukan? Kenapa tentang selesaian itu dulu, aku akan menunggumu kembali. Tidak perlu. Hal penting itu bisa menunggu sebentar lagi, 15 menit. Tidak. Setengah jam, aku masih punya waktu sebanyak itu. Kalau begitu, baiklah. Tuan Putri, apa yang sedang kamu lakukan?
Sebelum bermesraan sedikit godaan. Membantu membangkitkan gairah. Tidak perlu. Aku sudah terbawa suasana. Bagaimana kalau kita minum dulu? Anggur obat? Tuan Putri, jantungmu, kenapa berdetak begitu cepat? Mungkinkah kamu masih perawan? Tentu saja tidak. Selir pria yang kupelihara. Ada beberapa orang, mana mungkin aku masih perawan. Biar aku saja yang memimpin. Atau, haruskah kita kembali ke kamar? Suen, apa kita benar-benar harus malam pertama di atas meja? Apa harus malam pertama kita di atas meja? Pembunuh. Pemanah ada di mana-mana di luar, kita terjebak. Kalau tidak pergi, kita akan terbakar hidup-hidup oleh api. Kau baik-baik saja setelah kena seranganku, kau di atas peringkat 9. Mundur. Jangan biarkan mereka kabur, tutup seluruh istana dakian, baik Tuan. Ada kabar, apa pembunuhnya sudah tertangkap? Komandan Zhang sedang mengejar, mereka tidak meninggalkan banyak jejak. Yang kita tahu mereka pendekar peringkat 9. Siapa yang begitu berani mencoba membunuh di dalam istana? Tujuan mereka sepertinya bukan pembunuhan, tapi untuk melenyapkan bukti. Menghilangkan barang bukti. Apa maksudmu? Minyak tanah pada anak panah ini sama persis dengan yang ada di lokasi kebakaran perpustakaan. Aku yakin bahwa kedua pembakaran itu dilakukan oleh orang yang sama. Tapi kenapa dia membakar 2 kali berturut-turut? Pasti untuk menghilangkan barang bukti-bukti yang jika ketahuan begitu ditemukan, bisa membuktikan bahwa dia adalah mata-mata yang membunuh Jenderal Kiao. Ibu, kau. Sebenarnya siapa kau? Bagaimana kau tahu kalau ibuku dibunuh oleh mata-mata? Sebelumnya aku menyembunyikan identitasku darimu hanya karena aku tidak ingin memancing musuh. Jika mata-mata itu menyadari aku sedang menyelidiki catatan lama, dia pasti akan waspada. Aku berniat menggunakan statusku sebagai sarjana terbaik untuk menyelinap ke perpustakaan dan menangkap mata-mata itu diam-diam untuk membalaskan dendam Jenderal Kiao, tapi sekarang sepertinya dia pasti sudah tahu. Untuk membalaskan dendam ibuku. Sebenarnya siapa kau ini? Dulu Jenderal Kiao menyelamatkan sang Dewa Pedang. Dan akulah orangnya. Tuan Putri, gawat. Baru saja ada laporan rahasia Perdana Menteri. Pelan-pelan saja. Perdana Menteri mencuri pedang penguasa leluhur dakian dan kabur dari istana semalam. Apa? Bajingan tua itu. Kalau tahu begitu, saat turnamen seharusnya kuhabisi saja dia. Kabur di saat seperti ini, dia pasti merasa bersalah. Maksudmu pelaku pembakaran itu adalah si bajingan tua Perdana Menteri itu? Aku sudah tahu ada yang tidak beres dengannya. Tapi kenapa Berong bekerja sama dengan Perdana Menteri Dakian? Karena Perdana Menteri selalu menjadi pendukung perdamaian. Bibi Mei, tubuhmu belum pulih sepenuhnya, kau perlu istirahat total. Selama 10 tahun terakhir, Perdana Menteri dan Jenderal Kiao di Istana Kekaisaran sudah tak terhitung berapa kali mereka berselisih. Perdana Menteri selalu bersikeras untuk berdamai dengan Beirong. Meski harus menyerahkan wilayah dan membayar upeti, dia akan melakukannya dengan segala cara. Tapi Jenderal Kiao punya watak yang keras dan tegas menolak untuk mundur. Bersikeras memimpin pasukan untuk membela tanah air kita dendam di antara mereka sudah sangat mendalam. Kalau begitu, motif pembakaran si tua bangka Perdana Menteri itu sekarang jadi masuk akal karena dia tahu bahwa begitu dokumen persekongkolannya terungkap, identitasnya sebagai mata-mata tidak bisa lagi disembunyikan. Sekarang setelah pembakaran itu terbongkar, dia bahkan melarikan diri semalam. Si tua bangka yang licik itu, ibuku sedang melawan musuh di garis depan, tapi dia malah menusuknya dari belakang. Fortune, apa kau sudah tahu kemana si tua bangka itu pergi? Yang mulia masih belum bisa dipastikan.
Kita tidak boleh membiarkannya kabur, kalau tidak, menangkapnya lagi akan sangat sulit. Jangan terburu-buru. Komandan Zhang sudah mengirim orang untuk menangkapnya. Begitu dia menginterogasi para pembunuh itu, kita akan tahu di mana si tua bangka itu bersembunyi. Komandan Zhang, apa kau berhasil menangkap para pembunuh itu? Para pembunuh itu, mereka menghilang. Apa? Kami sudah menutup semua jalan keluar, kecuali kediaman Yang Mulia Kaisar, yang tidak kami geledah. Setiap sudut di istana sudah digeledah, tapi tidak ada jejak yang tertinggal. Para pembunuh ini lenyap begitu saja. Lenyap begitu saja, bagaimana mungkin? Sepertinya aku tahu kemana si tua bangka itu pergi. Baru saja, Selirong Utara menawarkan identitas mata-mata itu sebagai ganti untuk sesuatu dariku. Kami sepakat bertemu di sini. Kalau begitu tunggu apa lagi bawa aku ke sana? Tidak mungkin. Ini adalah tempat persembunyian Rong Utara di ibu kota. Kita tidak tahu berapa banyak orang mereka di sana. Ini terlalu berbahaya. Kalau begitu kamu harus membawaku. Siapa yang akan melindungimu jika aku tidak pergi? Karena identitas mata-matanya sudah dikonfirmasi, aku akan berhenti berpura-pura. Aku bukan hanya sekadar cendekiawan. Aku adalah dewa pedang terhebat di dunia, aku akan berterus terang. Seorang dewa pedang. Kamu. Dewa pedang. Yang mulia, kekuatan Suen tidak terduga itu jauh melampaui kekuatanku. Apa yang dia katakan mungkin benar. Dengan tubuh kurusmu itu bagaimana mungkin kamu seorang dewa pedang? Apa kamu pikir aku semudah itu ditipu? Sinyal. Suen, aku tahu pangeranmu memberikan sebagian kekuatannya kepadamu, agar kamu bisa pamer di depan delegasi Persia. Tapi kekuatan itu bagaimanapun bukan milikmu. Kamu mungkin tidak akan bisa menggunakannya dengan stabil. Yang mulia, hamba mohon izin untuk membantu menangkap penjahat tua itu. Bibi Mei, aku tahu Bibi sangat ingin membalaskan dendam ibuku, tapi saat ini yang terpenting adalah agar Bibi pulih. Yang mulia. Ini perintah. Bibi Mei, apa yang Bibi lakukan? Di saat kritis seperti ini, hamba tidak bisa berada di sisimu untuk melindungimu. Jadi hamba akan menyalurkan seluruh kekuatan hamba padamu untuk membantumu mencapai peringkat ke-9. Bibi Mei. Komandan Zhang jaga istana Dakian dengan ketat, terutama kamar ayahku sedang terbaring sakit. Kalian harus ekstra waspada untuk mencegah para pembunuh kembali. Baik, Yang Mulia. Hua Chun, siapkan sekelompok pengawal untuk mengikuti kami diam-diam sebagai cadangan. Hamba mengerti. Suen, aku akan pergi bersamamu untuk menangkap penjahat tua itu. Sepertinya Tuan Su. Akhirnya memutuskan untuk menyerah pada Beirong. Tenang saja. Aku kesini bukan untuk membunuh, hanya untuk meminta seseorang, asalkan kau menyerahkan pengkhianat tua yang membunuh Jenderal Kiao. Aku tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Pengkhianat tua yang membunuh Jenderal Kiao. Tuan Su, aku benar-benar tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau masih saja berpura-pura bodoh. Pengkhianat tua itu sudah membelot dan melarikan diri, dan membawa pedang dewa kuno bersamanya. Kalian orang-orang Dakian kehilangan sesuatu dan sekarang menyalahkan kami Beirong. Mendengar ini benar-benar sulit untuk menentukan siapa sebenarnya yang tidak masuk akal. Suen 10.000 kavaleri besi Beirong sudah sampai di gerbang kota. Pada jam ketiga malam ini, istana Dakian akan diratakan dengan tanah. Daripada menjadi menantu kaisar dari negara yang hancur, kau sebaiknya bergabung dengan Beirong dan menjadi pahlawan di rezim baru. Pengkhianat tua itu sangat kejam, bersekongkol dengan Beirong dari dalam, ingin menghancurkan Dakian. Hanya 10.000 kavaleri bukanlah masalah hidup dan mati. Mengapa membuang waktu bicara dengan cendekiawan itu? Jika dia menolak untuk menyerah, maka bunuh saja dia. Iblis hitam nomor 1 Beirong. Takut sekarang iblis hitam adalah seseorang yang bertahan 3 jurus melawan dewa pedang dan tingkat ilmu bela dirinya berada di puncak tingkat 9. Kau pasti bercanda. Berapa banyak serangan yang bisa diterima seseorang? Sekarang digunakan untuk menakuti orang. Apa yang kau tahu? Dewa pedang sudah melampaui tingkat 9 ilmu bela dirinya, telah mencapai tingkat tertinggi dewa bumi. Seseorang yang bisa membantai satu kota dengan satu tangan. Di dunia persilatan. Apakah aku sudah dilebih-lebihkan sampai sejauh ini? Meskipun ilmu bela diri Suen tidak bisa menandingi 4 master tiada tara, dia tidak boleh diremehkan.
Jika dia menyerang lebih dulu, peluang kemenangan kita turun menjadi 50%. 50%. Apa yang kau pikirkan jika aku menyerang lebih dulu? 10.000 kavalerimu masih akan berhutang 5.000 kepala padaku. Untung aku punya rencana cadangan. Sudah kuduga orang-orang Beirong itu berniat buruk. Kau memang sarjana yang licik. Aku sudah cukup baik hati menawarkanmu untuk menyerah, tapi kau malah berani menjebakku dengan pasukanmu. Hei, bukan aku yang memimpin pasukan ini. Bawa pergi sang menantu raja. Apa kau yakin akulah yang punya tingkat ilmu bela diri tertinggi di sini? Pergilah sekarang. Lawan kita adalah iblis hitam yang terkuat di Beirong. Saat ini aku berada di tingkat hampir 9. Aku seharusnya bisa mengulur sedikit waktu. Astaga. Dia hanya terlalu naif. Kalian juga. Lepaskan aku. Semakin tinggi tingkat ilmu bela diri. Bahkan perbedaan setengah tingkat saja sudah seperti langit dan bumi. Lupakan Putri Dakian untuk saat ini, kejar sarjana itu akan kucabik-cabik dia untuk melampiaskan kebencianku. Kenapa kalian malah main-main jika aku tidak kembali sekarang, sang putri akan berada dalam bahaya? Hahaha, sarjana sialam. Kau tidak akan bisa kabur hari ini. Aku punya iblis hitam dari Beirong di sini, dan 10.000 kavaleri menunggu di luar kota. Hanya ada satu takdir bagimu hari ini, yaitu kematian. Karena kau sangat ingin mati. Akan kukabulkan keinginanmu. Suen, kakiku. Mengalahkan 2 ahli tingkat 9 dalam 1 jurus, mungkinkah Suen sudah menjadi setengah dewa? Suen, jadi selama ini kau berpura-pura menjadi sarjana yang lemah, padahal sebenarnya kau sudah menjadi setengah dewa. Licik sekali kau. Setengah dewa. Sepertinya aku terlalu meremehkanmu tadi. Kalau begitu aku akan menggunakan kekuatan penuh untuk jurus berikutnya. Jangan mendekat. Tuan, aku akan menggunakan teknik melarikan diri untuk membawamu pergi. Anda harus berpegangan erat. 2 orang mungkin akan memperlambat kita. 2 orang akan memperlambat kita. Kalau begitu kau tetap di sini dan lindungi pelarian kami. Ku akan kembali ke kamp kavaleri besi dulu. Tuan. Mau lari? Jangan harap. Serang kota sekarang juga, ratakan istana Dakian. Apa? Selesai. Apa yang terjadi? Kenapa terompet penyerangan tiba-tiba berhenti? Aku hanya akan bertanya sekali di mana Perdana Menteri. Aku hanya tahu kalau dia adalah mata-mata, tapi aku tidak tahu di mana dia berada. Hari ini, kami bangsa Beirong telah kalah. Lakukan sesukamu padaku, aku pasrah padamu. Sepertinya kau benar-benar tidak tahu. Mungkinkah bajingan tua Perdana Menteri itu ternyata tidak membelot ke Beirong? Apa tidak ia akan membunuhku? Aku bukan semacam monster yang haus darah. Kenapa aku harus membunuh orang tanpa alasan? Terima kasih telah mengampuni nyawaku, Tuan Su. Aku bersedia melayani Anda selamanya. Tuan Su siap melayani Anda. Siap melayani Anda. Aku tidak butuh bawahan, kau boleh pergi. Karena telah mengampuni nyawaku, aku harus membalas budi. Anda berlebihan, Nona Ruyan. Aku hanya tidak membunuhmu. Itu bukan sebuah budi. Mungkinkah Tuan Su, apakah Anda merendahkan latar belakangku? Apa aku sedangkal itu? Aku telah dicampakkan oleh Pangeran Kyutu mengenai Beirong. Pasti tidak ada tempat bagiku di sana. Jika Anda tidak menerimaku, sendirian di Dakian, hanya kematian jalanku. Asalkan Anda menerimaku, aku bersedia melakukan apapun untuk Anda. Apapun itu. Pada dirimu memang ada satu hal yang sudah lama aku inginkan. Anda menginginkan itu. Meskipun aku pernah di Beirong, sebagai permaisuri pangeran selama bertahun-tahun, aku selalu menjaganya tidak tersentuh oleh orang lain. Benarkah?
Kalau begitu berikan padaku sekarang. Sekarang. Ya, Tapi Tuan Putri masih ada di dalam. kalau begitu mari kita lakukan bersama. Aku penasaran seperti apa rasanya jika bertiga. Bertiga bersama. Aku bahkan belum pernah mencobanya berdua. Aku takut. Apakah tidak boleh? Karena Anda sudah memintanya. Aku tidak berani menolak. Kalau begitu ayolah. Sesuai keinginan Anda, Tuan Su. Silakan, Tuan Su. Silakan, Tuan. Tidak peluru asapmu itu. Di mana kau menyembunyikannya? Hah, maksud Anda bom asapnya, Tuan? Tepat sekali kau pernah menggunakannya sebelumnya, tepat di depanku beberapa kali, untuk melarikan diri dengan mudah. Itu sangat praktis. Aku selalu ingin meminta satu untuk perlindungan diri. Lalu tadi itu apa, Tuan, tentang kita bertiga bersama? Aku hanya penasaran jika 3 orang bisa kabur bersama. Bukankah tadi kau bilang bahwa kalian berdua bisa kabur? Aku ingin melihat apakah itu juga berhasil untuk 3 orang. Anda benar-benar tidak romantis, Tuan. Kalau begitu akan kuterima dengan rendah hati. Jangan berani-berani menyakiti suamiku. Tunggu sayang, lepaskan dia. Ruyan sudah menjadi bawahanku. Dia bisa mengabdi pada Dacian mulai sekarang. Mulai sekarang? Kau benar-benar merekrutnya. Ya, tidak bolehkah aku punya bawahan? Kau. Dia itu wanita. Apa kau cemburu, sayang? Tidak. Lapor Yang Mulia, lokasi si pengkhianat tua Perdana Menteri itu telah ditemukan. Katakan. Menurut mata-mata kami, si pengkhianat tua itu mengambil pedang pusaka dan mencari perlindungan pada Ratu Persia. Besok di kediaman Persia, mereka akan mengadakan pertemuan besar para pahlawan. Ratu Anar ini adalah pedang pusaka kuno Dacian, pedang kaisar manusia. Pedang yang luar biasa. Terima kasih atas pujiannya, Ratu. Begitu Ratu memiliki pedang ini, dia bisa menguasai dunia persilatan. Bahkan pemimpin aliansi saat ini akan menuruti perintahmu. Kenapa aku tidak bisa mencabutnya? Pedang ini sangat luar biasa kuat, bahkan orang yang tidak punya ilmu bela diri pun bisa membelah gunung dengannya. Karena itulah, leluhurku memasang segel pada pedang ini. Hanya mereka yang telah mencapai ranah Dewa Bumi yang bisa mencabutnya dan membuka segelnya. Dewa Bumi, bukankah itu berarti hanya Dewa Pedang yang punya kemampuan seperti itu? Tapi ku dengar, Dewa Pedang sudah lama berkelana jauh. Di dunia ini, apakah tidak ada orang lain yang bisa mencabut pedang ini? Belum tentu pemimpin aliansi sudah berada di ranah setengah dewa. Seiring berjalannya waktu, dia mungkin bisa mencabutnya. Hari ini, pemimpin aliansi membawa para pemimpin dari 3 sekte besar untuk datang dan menerima perintah. Istana Dakian sudah bisa dibilang milikmu, Ratu. Bagus, begitu Persiaku mengambil alih wilayah Dakian, kamu akan tetap menjadi Perdana Menteri. Hamba berterima kasih atas kemurahan hati Anda, Ratu Anar. Pencuri tua, kau masih ingin jadi Perdana Menteri? Kau anjing pengkhianat bersekongkol dengan Beirong dan menyebabkan kematian ibuku. Aku harus mengadili kalian hari ini. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kalian, orang-orang Dakian, semakin lama semakin tidak disiplin, beraninya menerobos masuk ke kedutaan Persia. Kami apa sudah tidak ada hukum lagi? Ini urusan Dakian, tidak ada hubungannya dengan Persia. Serahkan orang itu dan aku akan segera pergi. Aku bukan lagi warga negara Dakian, tapi sudah menjadi warga negara Persia. Aku tidak terikat oleh hukum Dakian. Kau anjing pengkhianat bukan hanya mengkhianati negaramu, tapi kau bahkan tidak mengakui leluhurmu. Serahkan dia sekarang. Atau jangan salahkan kami jika kami mengambilnya paksa. Pedang dewa ada padaku. 3 sekte besar akan berkumpul di sini. Apa kalian benar-benar ingin bertarung di sini dan bermusuhan dengan seluruh dunia persilatan? Oh, 3 sekte besar mereka memang punya kemampuan. Tapi tidak seberapa. Siapa yang berani bicara begitu sombong sampai tidak menghargai 3 sekte besar? Siapa yang barusan bilang 3 sekte besar memang cukup hebat? Tapi tidak seberapa. 3 sekte besar mereka benar-benar muncul. Sekarang kita dalam masalah. Aku yang mengatakannya. Kamu cuma orang lemah, kamu cuma orang yang lemah dan tak berdaya cendekiawan, berani sekali kamu bicara besar. Mungkin kamu ingin merasakan jurus sekte kami. Suen siapapun di sini berada di peringkat 9. Jika pertarungan benar-benar pecah, aku takut tidak bisa melindungimu. Tuan Su ilmu melarikan diriku.
Paling banyak hanya bisa membawa 2 orang kabur. Sebaiknya jaga ucapanmu. Aku tidak punya niat untuk menantang kalian. Hanya saja, sekte dengan reputasi berlebihan seperti itu tidak sebanding dengan waktuku. Kenapa kalian melihatku? Apa kalian pikir sekte kami punya reputasi berlebihan? Hehehe. Ketua sekte, tolong jangan salah paham. Aku tidak mengincar Anda secara khusus. Maksudku, semua orang di sini tidak sebanding dengan waktuku. Cendekiawan ini terlalu sombong. Kenapa buang-buang napas meladeni dia? Mari kita tunjukkan padanya kekuatan 3 sekte besar. Kamu benar-benar tahu cara merepotkanku. Ketiga ketua sekte itu, para ketua sekte semuanya berada di puncak peringkat 9. Suwen, hari ini keberuntungan saja tidak akan bisa membuatmu lolos. Gawat, aku tidak bisa menahan mereka. Ternyata aku bisa mengimbangi 3 ketua sekte ini. Sepertinya aku juga sudah mencapai tingkat 9. Ternyata 3 ketua sekte ini tidak ada apa-apanya. Sepertinya yang disebut sekte besar ini hanya menang nama saja. Bagaimana mungkin 3 ketua sekte bisa kalah? Kami tadi hanya mengalah pada junior seperti kalian, jadi kami menahan diri itu sebabnya kalian bisa menang tipis. Kalau begitu, ayo kita coba lagi. Kali ini jangan menahan diri. Para ketua sekte, jangan beri ampun. Mereka semua anjing istana, bunuh mereka. Ini demi kebaikan rakyat. Kalian. Itu tidak boleh. Jika kami menang, orang-orang akan bilang bahwa kami bertiga menindas seorang junior. Benar, tunggu saja pemimpin aliansi kami kalau berani. Saat pemimpin aliansi tiba dan mengeluarkan perintah pahlawan, semua pendekar akan berkumpul untuk menyapu bersih ibu kota tanpa sisa. Pemimpin aliansi kalian ingin mengeluarkan perintah pahlawan, tapi dia harus berhadapan denganku dulu. Konyol, pemimpin aliansi adalah setengah dewa mana, mungkin dia memedulikanmu. Saat ini, satu-satunya orang yang dia segani hanyalah orang itu. Sang Dewa Pedang, seorang dewa bumi. Tepat sekali, akulah Dewa Pedang itu. Jika pemimpin aliansi kalian melihat Liontin Gyoku, dia pasti akan langsung berlutut. Suwen, apa gunanya bicara begitu? Mereka semua adalah pendekar di atas tingkat 9. Kau tidak bisa menggertak mereka. Dia benar, Tuan Su. Kita kalah jumlah sekarang. Ruyan sarankan kita kembali saja dan merencanakan langkah selanjutnya. Kau pikir ini di mana? Kau pikir bisa datang dan pergi sesuka hati? Baiklah. Kalau begitu aku akan duduk menunggunya. Suwen. Duduk pemimpin aliansi telah tiba. Hormat, pihak kedua aliansi. Inikah kehebatan seorang petarung tingkat setengah dewa? Bahkan dari jarak beberapa meter, aku masih bisa merasakan aura yang begitu mengerikan. Kini setelah ketua bersedia keluar dari pengasingan untuk menyerang istana kerajaan ini, benar-benar berkah bagi rakyat Dacian. Istana saat ini benar-benar korup, terobsesi dengan ekspedisi utara demi kemuliaan, sama sekali tidak memedulikan nyawa rakyat. Saya memohon kepada ketua untuk mengeluarkan dekrit pahlawan, segera kumpulkan para pahlawan dunia untuk bersama-sama menggulingkan istana. Ketua mohon keluarkan dekrit pahlawan gulingkan istana. Kau bajingan, beraninya kau berpura-pura menjadi korban duluan. Selama bertahun-tahun ini, kaulah yang memanipulasi istana. Semua korupsi bermula darimu. Jika penyerangan memang diperlukan, orang pertama yang harus disasar adalah penjahat sepertimu. Ketua mohon lihatlah kebenarannya, aku hanya tidak tahan dengan tindakan istana. Menanggung beban dalam diam, aku membawa pedang dewa keluar dari istana. Semua yang telah kulakukan adalah demi rakyat. Kau jelas-jelas memutarbalikkan fakta. Ketua mohon tegakkan keadilan demi langit. Eksekusi para pengkhianat dan pemberontak ini, terutama cendekiawan itu, dia adalah iblis yang pandai bersilat lidah membawa kekacauan bagi dunia. Tenang saja semuanya. Aku akan memberikan penjelasan kepada rakyat di dunia ini. Dalam segala hal yang kulakukan, aku selalu menjunjung tinggi keadilan. Aku akan memberikan kalian bertiga
Kesempatan untuk menyerang duluan. Lalu aku akan membalas sekali. Jika kalian masih bisa selamat, aku akan mengampuni nyawa kalian. Satu serangan dari seorang setengah dewa. Mana mungkin ada yang bisa selamat? Sepertinya ketua sama sekali tidak memberi kita kesempatan. Kau yakin kau ingin aku menyerang duluan? Leontin Giok itu. Junior Anda Wang Xianzi memberi hormat kepada Sang Dewa Pedang. Salam Tuan Dewa Pedang. Salam Tuan Dewa Pedang. Apa? Aku tidak salah lihat ketua aliansi bela diri yang sudah mencapai tingkat setengah dewa, malah berlutut di hadapan Suen. Ketua, kenapa Anda berlutut padanya? Dia hanyalah seorang sarjana lemah. Mana mungkin dia Dewa Pedang? Silakan bangun. Saat Dewa Pedang menunjukku untuk memimpin dunia persilatan, benda yang dibawanya saat itu adalah Leontin Giok itu. Aku tidak akan pernah melupakannya. Sarjana lemah ini ternyata adalah Dewa Pedang. Benar-benar tidak bisa menilai orang dari penampilannya. Ketua, tolong pertimbangkan lagi baik-baik Leontin Giok ini. Pasti barang palsu buatan bocah ini. Boleh saya bertanya, Ketua, apa Anda pernah melihat wajah asli Dewa Pedang? Dewa Pedang selalu memakai topi bambu untuk menutupi wajahnya. Aku memang belum pernah melihat wajah aslinya. Aduh, Ketua Anda sudah ditipu oleh sarjana licik ini. Dia sudah sering memakai trik ini untuk menakut-nakuti orang. Tapi aku bisa merasakan tenaga dalam di tubuhnya, jelas bukan sesuatu yang dimiliki seorang sarjana. Ilmu bela dirinya semua pemberian pangeranmu, Ketua. Jangan sampai Anda terintimidasi olehnya. Benar sekali. Saat pertukaran ilmu bela diri terakhir kali, pangeranmu menyalurkan kekuatannya padanya di depan umum. Kami semua bisa bersaksi. Suen. Ya, Anda ragu. Kenapa tidak tanding saja? Ketua, tantanglah dia. Begitu Anda menyerang sarjana ini akan langsung menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Beraninya kalian. Ketua. Jika dia benar-benar Dewa Pedang, maka tamatlah riwayatku. Aku punya rencana untuk memastikan apakah dia Dewa Pedang. Pedang sakti ini, hanya mereka yang ilmu bela dirinya sudah mencapai tingkat Dewa Daratan yang bisa mencabutnya. Jika dia benar-benar Dewa Pedang, dia pasti bisa mencabut pedang ini. Suyu, berani kau cabut pedangmu. Berani kau cabut pedangmu. Dia sebentar lagi bakal ketahuan. Benar, asal dia berani cabut pedangnya, kita bakal tahu apa dia benar-benar Dewa Pedang. Kenapa aku nggak berani? Tapi buat apa aku cabut pedangku? Nggak ada untungnya buatku. Baiklah, ayo taruhan. Baiklah, ayo taruhan kalau kau bisa cabut pedang dewa itu. Pedang itu bakal dikembalikan padamu kalau nggak bisa. Aku mau kau, Suyu, di Persia, jadi aku mau kau, Suyu, jadi anjingku di Persia. Aku belum pernah coba pelayan Persia. Aku belum pernah coba pelayan Persia. Suyu, kau. Beraninya kau sebut-sebut gadis Kalian Persia. sendiri yang mau taruhan, kalian sendiri yang mau taruhan. Kalau gitu lupakan saja. Kalau kita nggak bisa buktiin dia Dewa Pedang Gadungan. Kalau kita nggak bisa buktiin dia Dewa Pedang Gadungan. Tuh dia di sini. Baiklah, lagian kau nggak bakal bisa cabut pedang ini. Baiklah, lagian kau nggak bakal bisa cabut pedang ini. Hasil akhirnya cuman kau bakal kalah. Setuju. Hasil akhirnya cuman kau bakal kalah. Setuju. Habis kita ketahuan. Dia tidak bisa mencabut pedangnya. Sudah kubilang. Sarjana ini cuma menggertak saja. Dia sama sekali bukan Dewa Pedang. Suen, kau kalah. Beraninya kau, Suen, berpura-pura jadi Dewa Pedang dan mempermainkanku. Hari ini aku memerintahkan semua pahlawan dunia untuk mengeksekusimu lebih dulu, dasar binatang, lalu menyerang istana kekaisaran. Suen, awas. Apa? Pedang pusaka itu keluar dari sarungnya sendiri. Lindungi sarjana itu. Ini pertanda pedang pusaka mengakui tuannya. Salam Tuan Dewa Pedang. Kami siap menerima perintah, Tuan Dewa Pedang. Apa? Suen benar-benar Dewa Pedang?
Dengan musuh tangguh di depan kita, dunia persilatan dan istana harus bersatu, bekerja sama sebagai satu kesatuan. Hanya dengan begitu dunia bisa damai. Kami akan mengikuti ajaranmu, Tuan Dewa Pedang. Kembalilah ke tugas kalian. Aku sudah mencabut pedangnya. Sekarang kau harus memanggilku apa? Tuan, mohon. Tuan Dewa Pedang, ampuni nyawaku. Ya, aku buta, tidak mengenali kehebatanmu. Mohon, Tuanku, ampuni nyawaku yang malang ini. Mata-mata pengkhianat bersekongkol dengan Beirong. Kau yang menyebabkan kematian Jenderal Kiao dan kau masih ingin hidup. Aku mengaku aku mata-mata. Tapi orang yang membunuh Jenderal Kiao sungguh bukan aku. Kau bajingan tua masih mengelak meski sudah diambang maut. Sungguh bukan aku. Orang yang menjebak Jenderal Kiao sebenarnya adalah... Sial, bajingan tua itu mati terlalu mudah. Tuan Ban, mata-matanya sudah tertangkap, Tuan Su. Mata-matanya sudah dihabisi, Tuan Ban. Mata-matanya sudah dihabisi. Tidak, ada beberapa hal yang tidak aku sangka. Tidak. Ada beberapa hal yang di luar dugaanku. Akhirnya kita berhasil membalaskan dendam ibu. Antara kau dan aku. Apakah sudah waktunya menepati janji kita sebelumnya? Janji? Tentu saja janji malam pertama kita. Malam pertama, mana mungkin seorang pelayan tidak mendampingimu setiap saat. Mana mungkin seorang pelayan tidak mendampingimu setiap saat. Cinyao. Entah itu malam pertama atau bukan, aku tidak terlalu peduli. Kali ini bukan paksaan. Pertama, terima kasih sudah membantuku menyingkirkan pejabat licik itu. Terima kasih sudah membantuku menyingkirkan pejabat dendam itu. ibu kok tak membalaskan dendam ibuku. Kedua, aku benar-benar tidak menyangka. Ternyata kau adalah Dewa Pedang yang legendaris itu. Sebenarnya, Dewa Pedang hanyalah sisi kecil dari diriku. Aku punya sisi lain yang jauh lebih hebat. Aku punya sisi lain yang lebih hebat. Yang belum pernah kau lihat. Lalu sisi apa lagi dari dirimu yang belum kulihat? Pergilah, tunggu aku di kamar dulu. Pergilah. Tuan Ban, apa yang menarik dari dua anak panah ini? Apa yang menarik dari dua anak panah ini? Anak panah tersembunyi yang membunuh bajingan tua itu. Dan anak panah dari api di lemari itu. Jika keduanya memang sama, maka pembunuh di dalam lemari itu tidak mungkin dikirim oleh bajingan tua itu. Pasti ada orang lain yang membunuh sang jenderal. Pasti ada alasan lain di balik kematian sang jenderal. Ayah, hari ini aku datang membawa sebuah kabar luar biasa untuk kuberitahukan padamu. Kematian ibu akhirnya telah terbalaskan. Perdana Menteri tua pengkhianat itu sudah dibereskan, menyingkirkan bajingan tua itu. Semuanya berkat Suwen. Dia tidak hanya cerdas, tapi juga mampu memimpin rakyat. Jibang adalah seorang yang sangat bisa kuandalkan. Aku berencana menyerahkan tahta kepadanya suatu hari nanti dan membiarkannya memimpin kekaisaran Dakian. Ayah tidak lumpuh lagi. Ayahmu tidak pernah lumpuh, dia berpura-pura selama bertahun-tahun ini. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Aku sudah berpura-pura selama 10 tahun lebih tanpa pernah ketahuan. Bagaimana kau bisa tahu? Mengapa seorang pria yang lumpuh menaruh sepasang sepatu di samping ranjangnya? Aku sudah memasang jebakan yang begitu sempurna. Tapi malah hancur karena sepasang sepatu. Baiklah, aku akan berhenti bersandiwara.
Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ayahmu adalah dalang di balik kematian Jenderal Qiao. Ayah. Bagaimana mungkin dia dalangnya? Apa kau ingat? Para pembunuh yang membakar kabinet. Aku ingat. Komandan Zhang menutup semua jalan keluar. Tapi tak satu pun pembunuh ditemukan. Seolah-olah mereka lenyap. Para pembunuh itu tidak lenyap. Mereka bersembunyi di kediaman ayahmu dan salah satu dari pembunuh itu adalah ayahmu sendiri. Tepat sekali. Apa? Kita tidak salah sebelumnya. Orang yang melakukan pembakaran 2 kali itu memang kelompok yang sama, tapi kita salah tentang dalang di balik kebakaran itu. Orang yang ingin menghancurkan dokumen-dokumen itu bukan si bajingan tua Perdana Menteri itu juga, melainkan dia. Dan panah tersembunyi yang membunuh Perdana Menteri juga dilepaskan oleh ayahmu. Tujuannya adalah untuk membungkamnya. Ayah. Kenapa ayah tega melakukan ini? Benar-benar seberapa setia padamu. Kenapa ayah memperlakukannya seperti ini? Salahkan kenyataan bahwa pencapaian ibumu melampaui takhta. Selama bertahun-tahun, dia memegang kekuasaan militer. Wibawanya bahkan melampaui wibawaku. Jika aku tidak berencana menyingkirkannya, dinasti Qian Agung akan menjadi milik keluarga Qiao. Awalnya saat aku sedang bertapa, aku berharap Perdana Menteri bisa mengendalikanmu. Tapi aku tidak menyangka si tua bodoh itu begitu tidak berguna. Dia bahkan tidak bisa menangani satu sarjana pun, memaksaku mengakhiri pertapaanku lebih awal untuk membereskan kekacauan ini sendiri. Semua yang dilakukan Perdana Menteri adalah atas persetujuan diam-diam darimu. Pernahkah ayah menganggapku sebagai putri ayah? Di hadapan kekuasaan, hubungan keluarga tidak ada harganya. Karena kau sudah mengetahui rahasiaku, maka kau harus mati. Su Wen. Aku sudah bersemedi selama 10 tahun. Menyerap kekuatan lebih dari 100 pendekar tingkat 9 dengan serangan ini. Bahkan jika kau seorang dewa bumi, kau akan mati. Su Wen. Siapa bilang aku hanya seorang dewa bumi? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa kau tidak terluka sedikit pun? Ayah hentikan sekarang juga. Jika ayah tetap keras kepala, ayah akan kena azab ilahi. Su Wen, kau baik-baik lah ya. Azab ilahi. Dengan pedang dewa di tanganku, akulah langit itu sendiri. Matilah. Ternyata azab ilahi itu nyata. Hafadnya langit tidak akan mengampuni siapapun yang berbuat jahat. Arwah Jenderal Qiao di alam sana akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Su Wen, kau tidak apa-apa. Aduh. Jangan khawatir, malam pertama kita akan baik-baik saja. Lihat situasinya, kau masih saja bercanda. Aku tidak sanggup. Guru tidak sanggup, kami akan membantunya. Kalau kau berani, biarkan mereka membantu. Tamatlah riwayatmu. Aduh.